Bab 3681, Dua Murid Inti. Ada dua divisi untuk ujian murid inti, satu untuk dewa dan satu untuk raja para dewa. Kesulitan tes sesuai dengan basis kultivasi murid-murid dalam. Murid batin yang merupakan dewa yang gagal menjadi raja para dewa setelah mencapai usia 5.000 tahun akan dilucuti dari gelar mereka sebagai murid batin. Mereka kemudian akan menjadi pembantu luar dan dikirim keluar dari perkebunan utama untuk mengelola properti sekte di luar. Di sisi lain, terlepas dari basis kultivasi mereka, Raja Dewa tidak akan lagi menjadi murid batin setelah mereka mencapai usia 10.000. Mereka yang merupakan Raja Dewa perantara atau lebih kuat akan menjadi penatua batin sedangkan Raja Dewa yang belum sempurna akan menjadi penatua luar. Setelah menghabiskan beberapa waktu di sekte kabut tersembunyi, Duan Lingtian memperoleh pemahaman yang lebih dalam tentang cara kerja sekte itu juga. Di sekte kabut tersembunyi, tetua luar, pembantu luar, dan murid luar diberi peringkat di bawah. Sedangkan di sekte dalam, diurutkan secara menurun, adalah pemimpin sekte, tetua tertinggi, wakil pemimpin sekte, wali, tetua inti, murid inti, tetua batin, pembantu batin, dan murid batin. Biasanya, pembantu luar setidaknya dewa tingkat lanjut, dan tetua luar adalah dewa yang belum sempurna, pembantu batin setidaknya adalah raja para dewa tingkat menengah sementara para penatua batin setidaknya adalah raja dewa tingkat lanjut. Bahkan jika mereka berbagi basis kultivasi yang sama, tentu saja, kekuatan mereka akan bervariasi. Perbedaan kekuatan antara raja dewa tingkat lanjut yang merupakan tetua inti dan tetua batin agak besar. Adapun tetua dan wali tertinggi, mereka semua sebagian besar adalah dewa-dewa. Karena status mereka yang tinggi, perlakuan yang diterima murid-murid mereka, bahkan jika mereka hanyalah dewa, setara dengan perlakuan seorang tetua batiniah. Selain itu, karena kesulitan ujian murid inti, sebelumnya tidak ada lebih dari 100 murid inti di sekte kabut tersembunyi. Oleh karena itu, murid inti sangat dihargai karena mereka akan menjadi tetua inti sekte setidaknya di masa depan. Saya tidak perlu khawatir tentang anggota sekte kabut tersembunyi mencari masalah dengan saya setelah saya menjadi murid inti. Bagaimanapun, murid inti sangat dihargai. Sementara Duan Lingtian berjalan ke Trial Pavilion untuk mengikuti ujian murid inti, dia mulai memikirkan langkah selanjutnya. Dia tidak melupakan alasan mengapa dia mempertaruhkan nyawanya untuk datang ke tanah energi yang mendalam, dia di sini untuk meningkatkan basis kultivasinya secepat mungkin. Setelah itu, dia akan menuju ke tanah persembahan surgawi untuk menyelamatkan istrinya, Ker, sehingga keluarga mereka akan utuh kembali. Pada saat ini, ada banyak murid batin di sekitar Duan Lingtian juga. Meskipun beberapa dari mereka memenuhi syarat untuk berpartisipasi dalam ujian murid inti, mereka tahu tidak mungkin mereka akan lulus. Namun demikian, mereka memutuskan untuk berpartisipasi untuk mendapatkan pengalaman. Meskipun saya tahu saya tidak akan lulus ujian untuk menjadi murid inti, saya masih bersemangat untuk melihat bagaimana kinerja Duan Lingtian selama ujian. Salah satu murid batin, yang adalah dewa, berkata dengan penuh semangat. Murid batin lainnya, yang merupakan Raja Dewa, berkata dengan iri, karena aku akan mengikuti ujian untuk Raja Dewa, aku tidak akan bisa menonton Duan Lingtian saat dia mengikuti ujian. Selama beberapa bulan terakhir, Duan Lingtian semakin populer dari sebelumnya. Di antara semua murid, hanya murid inti yang lebih populer darinya. Lagi pula, dia tidak hanya menempati peringkat pertama dalam pertempuran tangga surgawi tak lama setelah bergabung dengan sekte kabut tersembunyi, tetapi dia bahkan membunuh Qiu, salah satu dari 10 dewa terkuat di antara para murid, dengan mudah. Karena alasan ini, ketenarannya meroket dan banyak orang ingin melihat penampilannya selama ujian murid inti. Sejak lama, semua orang sudah mengetahui niat Duan Lingtian untuk berpartisipasi dalam ujian murid inti. Pada awalnya, tidak ada yang memperhatikannya karena dia hanyalah pendatang baru yang tidak dikenal. Hal-hal secara alami berubah setelah penampilannya yang mengejutkan selama pertempuran tangga surgawi dan kematian Qiu. Saat ini, hampir semua orang di sekte itu menantikan untuk menonton pertunjukan Duan Lingtian. Sebuah tablet batu besar melayang secara horizontal di langit di atas Trial Pavilion. Seorang pemuda penyendiri dengan alis seperti pedang yang mengenakan jubah hitam panjang melayang di atas tablet batu dengan tangan di punggungnya saat dia melihat ke bawah ke Trial Pavilion. Pada saat ini, sebuah suara terdengar dari jauh. Si Tongming, kamu datang untuk menonton pertunjukan juga. Tak lama kemudian, seorang pemuda berjubah hijau panjang muncul di belakang pemuda berpakaian hitam itu. Alisnya ramping, dan dia membawa pedang panjang berselubung di punggungnya. Dia tampak terkejut melihat pemuda berpakaian hitam di Trial Pavilion. Mengapa kamu datang, Lin Yijian?
Si Tongming, pemuda berpakaian hitam, bertanya sambil melirik pemuda berpakaian hijau itu. Lin Yijian, pemuda berpakaian hijau, terkekeh sebelum berkata, saya tidak punya hal lain yang lebih baik untuk dilakukan, jadi saya datang untuk menonton pertunjukan. Saya yakin Anda juga penasaran seperti saya dan ingin melihat performa Duan Lingtian, kan? Meskipun saya ragu dia akan bisa lulus ujian, saya tetap menantikan penampilannya. Bagaimanapun, dia telah memahami pedang Dao ke tahap yang belum sempurna. Si Tongming menggelengkan kepalanya. Tidak, aku datang hanya karena tuanku mengirimku ke sini. Jika Duan Lingtian lulus ujian, tuanku ingin aku membawa Duan Lingtian menemuinya. Dia bermaksud untuk menerima Duan Lingtian sebagai murid. Betulkah? Lin Yijian terkejut setelah mendengar kata-kata si Tongming. Bagaimanapun, dia tahu bahwa Tuan Si Tongming adalah penatua tertinggi terkuat di Sekte Kabut Tersembunyi. Bahkan pemimpin sekte dari Sekte Kabut Tersembunyi sangat menghormati Tuan Si Tongming. Bagaimana mungkin dia tidak terkejut ketika mengetahui niat guru Si Tongming untuk menerima Duan Lingtian sebagai murid jika Duan Lingtian lulus ujian murid inti. Murid-murid dalam yang telah lama berada di Sekte Kabut Tersembunyi akan dengan mudah mengenali Si Tongming dan Lin Yijian. Mereka adalah 2 dari 62 murid inti dari Sekte Kabut Tersembunyi. Orang hanya bisa membayangkan betapa kuat dan berbakatnya mereka. Ini adalah pertama kalinya Duan Lingtian datang ke paviliun percobaan. Itu aneh, dan gerbang masuknya tinggi dan lebar. Setelah melewati gapura, orang akan melihat lapangan yang luas. Pada saat ini, suara nyaring terdengar dari trial pavilion. Hanya murid dalam yang berpartisipasi dalam ujian yang diizinkan masuk. Mereka yang tidak memiliki urusan di sini harus pergi sekarang. Jika tidak, mereka akan dihukum. Dengan ini, sekelompok murid batin buru-buru meninggalkan paviliun percobaan. Pada saat yang sama, mereka mulai mengeluh di antara mereka sendiri. Kenapa kita tidak diizinkan masuk ke sana? Tidak pernah ada aturan seperti itu sebelumnya. Mungkin, ada terlalu banyak peserta kali ini. Aku tidak akan repot-repot datang jika bukan karena Duan Lingtian. Terlepas dari keluhan mereka, mereka hanya bisa mematuhi perintah yang diberikan. Bagaimanapun, pembantu dalam memiliki wewenang untuk membunuh mereka jika perlu. Ketika kelompok murid dalam yang tidak berpartisipasi dalam ujian murid inti pergi, jumlah orang di lapangan menurun drastis. Pada akhirnya, hanya ada sekitar 100 orang di lapangan. Karena seberapa besar lapangan itu, sepertinya mereka tidak banyak orang. Murid batin yang adalah Raja para Dewa, kamu boleh masuk sekarang. Begitu suara itu jatuh, sobekan spasial muncul di ujung lapangan. Duan Lingtian tidak terkejut melihat itu benar-benar gelap di air mata spasial. Dia telah mengetahui sebelumnya bahwa tes akan dilakukan di alam independen yang dibuat oleh Master Pavilion dan Wakil Master Pavilion dari Pavilion Percobaan. Biasanya, murid batiniah yang adalah dewa akan diuji di dunia kecil Wakil Guru Pavilion sementara Raja Dewa akan diuji di dunia kecil Guru Pavilion. Selama ini, murid batiniah yang adalah dewa akan memasuki dunia kecil terlebih dahulu. Kenapa kali ini sebaliknya? Ada yang tidak beres. Kekuatan dari dunia kecil untuk para Raja Dewa ini sepertinya berasal dari Penatua Tang Chun. Itu adalah aura Raja Dewa yang maju. Hah, dunia kecil ini dari Penatua Tang Chun. Bukankah seharusnya dari Pavilion Master yang adalah Lord of Gods? Dia adalah penjaga sekte, dan semua 19 penjaga adalah dewa-dewa. Jangan bilang Raja Dewa sedang mengikuti ujian di dunia kecil Wakil Guru Pavilion sementara para dewa mengikuti ujian di dunia kecil Guru Pavilion. Mengapa mereka melakukan hal seperti ini? Secara alami, tidak seorang pun, termasuk Duan Lingtian, tahu bahwa Master Pavilion dari Pavilion Percobaan yang bertanggung jawab atas ujian murid inti telah berubah pikiran pada menit terakhir karena Duan Lingtian. Bab 3682, Jurang Puncak. Bukankah Tu Feng, murid tetua kedua, berpartisipasi? Lihat, itu murid tetua kedua, Li Yue. Saat murid-murid dalam yang merupakan Raja para Dewa memasuki dunia kecil, Duan Lingtian mendengar percakapan di sekitarnya dan berbalik untuk melihat salah satu Raja Dewa. Dia adalah seorang pria muda yang mengenakan jubah biru. Ketika dia melihat Duan Lingtian menatapnya, dia membalas tatapannya dengan tatapan acuh tak acuh dan tanpa emosi. Setelah itu, dia memasuki dunia kecil. Setelah mendengarkan percakapan di sekitarnya, Duan Lingtian menemukan bahwa Tu Feng biasanya datang untuk menonton ujian. Untuk alasan ini, ketidakhadiran Tu Feng yang tiba-tiba membangkitkan rasa ingin tahu semua orang. Dia secara alami tidak peduli apakah Tu Feng hadir atau tidak karena itu tidak mempengaruhinya sama sekali.
Jika bukan karena orang-orang yang menyebut Tu Feng, dia tidak akan memikirkan Tu Feng sama sekali. Karena Tu Feng ingin Duan Lingtian mati, Duan Lingtian juga menganggap Tu Feng sebagai musuh. Setelah menerobos dan menjadi Raja Dewa, dia akan berurusan dengan Tu Feng. Dia tidak peduli bahwa Tu Feng adalah murid dari tetua kedua dari Sekte Kabut Tersembunyi. Ketika semua murid batin yang merupakan Raja para Dewa memasuki dunia kecil, robekan dalam kehampaan akhirnya sembuh dengan sendirinya. Dengan itu, hanya murid dalam yang merupakan dewa seperti Duan Lingtian yang tersisa. Hanya ada sekitar 30 orang yang tersisa di situs. Banyak murid pejabat tinggi tidak berpartisipasi dalam ujian murid inti karena mereka merasa itu tidak perlu. Oleh karena itu, sebagian besar murid dalam yang merupakan dewa yang berpartisipasi dalam ujian murid inti adalah mereka yang tidak memiliki tuan atau tetua di Sekte Kabut Tersembunyi. Padahal, jumlah peserta tahun ini cukup tinggi. Biasanya, bahkan 10 peserta dianggap sebagai angka yang tinggi. Ini karena banyak orang tidak mau berpartisipasi dalam tes bahkan jika itu hanya untuk mendapatkan pengalaman karena seseorang bisa terluka parah. Pada saat ini, beberapa murid batiniah tidak bisa lagi menahan rasa ingin tahu mereka. Mereka berkumpul di sekelilingnya sebelum salah satu dari mereka bertanya, Duan Lingtian, apakah Anda yakin akan lulus ujian? Kamu akan mengetahuinya ketika hasilnya keluar, jawab Duan Lingtian. Dihadapkan dengan orang-orang yang hanya ingin bergosip, dia memasang senyum tipis di wajahnya. Sepertinya kamu cukup percaya diri. Pada saat ini, seorang pemuda ramping mengenakan jubah cian menyeringai dan berkata, izinkan saya memperkenalkan diri. Saya Zhang Yaoji, Dewa Tingkat Lanjut. Duan Lingtian, jawab Duan Lingtian sambil tersenyum. Setelah melihat senyum ramah di wajah Duan Lingtian, mata Zhang Yaoji menjadi cerah. Dengan ini, murid-murid batin lainnya di sekitar Duan Lingtian mulai dengan antusias memperkenalkan diri mereka juga. Pada saat ini, Duan Lingtian menemukan murid-murid dalam lainnya tampaknya memberi Zhang Yaoji tempat tidur yang luas seolah-olah Zhang Yaoji adalah binatang yang menakutkan. Dia berpikir, sepertinya latar belakang Zhang Yaoji tidak sederhana. Setelah menunggu beberapa saat, dunia kecil kedua masih belum muncul. Pavilion percobaan sangat sunyi. Selain suara beberapa murid, tidak ada suara lain sama sekali. Seorang murid batin melihat Zhang Yaoji pada saat ini dan bertanya, Kakak Zhang, mengapa Anda tidak mempercepatnya? Cepat, Duan Lingtian bingung. Di sisi lain, Zhang Yaoji sedikit mengangguk saat dia berkata ini memang memakan waktu terlalu lama. Setelah itu, di bawah tatapan semua orang, Zhang Yaoji melihat ke pavilion percobaan sebelum dia dengan keras berkata, Kakek tua. Apa sih yang kamu lakukan? Berapa lama Anda akan membuat kami menunggu? Petik 2. Kakek tua. Dengan siapa dia berbicara? Duan Lingtian bahkan lebih bingung setelah mendengar kata-kata ini. Duan Lingtian melihat sekelilingnya dan menemukan bahwa tidak ada yang tampak terkejut sama sekali seolah-olah ini adalah kejadian biasa. Pada saat ini, sebuah ejekan terdengar di udara diikuti oleh suara yang berkata, bagaimana kamu bisa begitu tidak sabar? Pada saat berikutnya, sosok tinggi dan kurus muncul di depan mata semua orang. Seolah-olah dia muncul dari udara tipis. Itu adalah pria parubaya dengan aura agung dan alis seperti pedang. Dia tampak seperti makhluk abadi yang telah turun ke dunia fana. Salam Tuan Pavilion. Semua orang membungkuk dan menyapa pria parubaya itu dengan hormat begitu dia muncul. Dengan ini, Duan Lingtian akhirnya menyadari bahwa pria parubaya, yang mirip dengan Zhang Yaoji, adalah Zhang Tianheng, Master Pavilion dari Pavilion Percobaan dan juga penjaga Sekte Kabut Tersembunyi. Dia juga mengerti sekarang mengapa murid-murid dalam lainnya begitu menghormati Zhang Yaoji. Ternyata, ayah Zhang Yaoji adalah penjaga Sekte Kabut Tersembunyi. Salam Pavilion Master, kata Duan Lingtian terlambat. Lihat itu. Mengapa kamu tidak bisa setenang dan sabar seperti Duan Lingtian? Zhang Tianheng bertanya sambil menatap Zhang Yaoji. Zhang Yaoji menjawab, Duan Lingtian tenang dan sabar karena ayahnya memberinya bakat dan keterampilan pemahaman yang tinggi. Apa yang telah kamu berikan kepadaku? Setelah mendengar ini, Zhang Tianheng hanya menggelengkan kepalanya tanpa daya dan berkata, bocah, cepat atau lambat aku akan memberimu pelajaran. Kemudian, dia menoleh ke Duan Lingtian dan berkata, Duan Lingtian, aku telah memutuskan untuk mengambil alih ujian untuk murid-murid dalam yang menjadi dewa karena kamu. Saya merasa terhormat, Pavilion Master, jawab Duan Lingtian sambil tersenyum. Sebelumnya, Duan Lingtian telah bingung mengapa Raja para Dewa tidak dibawa ke dunia kecil Pavilion Master dari Pavilion Percobaan. Dia tidak menyangka alasan perubahan mendadak itu karena dia.
Zhang Tianheng memandang Duan Lingtian dengan sadar saat dia berkata, tidak perlu terlalu rendah hati. Wakil pemimpin Sekte Murong memiliki mata yang sangat tajam, dan dia jarang membuat kesalahan dalam penilaiannya. Bagi Anda untuk menerima 2 rekomendasi darinya, Anda jelas luar biasa. Saya ingin tahu apakah Anda dapat lulus ujian murid inti hari ini. Dia berhenti sebentar sebelum melanjutkan berkata, bagaimanapun, aku tidak akan menunjukkan pilih kasih hari ini. Bahkan jika saya mau, itu tidak mungkin karena semua yang ada di dunia kecil akan direkam dan disajikan kepada pemimpin sekte. Bagaimanapun, hasilnya akan diverifikasi oleh pemimpin sekte. Petik 2. Ekspresi Duan Lingtian tetap tidak berubah saat dia mendengarkan Zhang Tianheng. Lagi pula, dia tidak berharap untuk diperlihatkan keberpihakan apapun. Menurutnya, selama penanggung jawab tidak sengaja mempersulitnya, dia tidak masalah sama sekali. Dia juga lega ketika mengetahui bahwa pemimpin sekte dari sekte kabut tersembunyi akan memverifikasi hasilnya. Ini berarti bahwa penatua lain tidak akan bisa bermain trik untuk mempersulitnya. Melihat kurangnya reaksi dari Duan Lingtian, Zhang Tianheng menatapnya dengan penuh penghargaan sebelum dia berkata, baiklah, kalian semua bisa masuk juga. Dengan itu, Zhang Tianheng membuka pintu masuk ke dunia kecilnya. Setelah memasuki dunia kecil, Duan Lingtian dan yang lainnya menemukan bahwa mereka tampaknya berada di dasar jurang. Di sekelilingnya gelap. Ketika mereka melihat ke atas, mereka melihat cahaya redup yang tampak di luar jangkauan mereka. Di mana kita? Tes para murid inti berbeda setiap saat. Aku ingin tahu apakah ujian kali ini adalah meninggalkan tempat ini. Kedengarannya terlalu sederhana, kan? Bagaimanapun, kita bisa terbang keluar. Petik 2. Sederhana. Apakah kamu serius? Dari apa yang saya dengar, dunia kecil pavilion Master Zhang dipenuhi dengan binatang buas menakutkan yang dia tangkap dan prajurit kematian. Semuanya dikatakan sekuat raja para dewa. Maksudmu kita harus menghadapi binatang buas dan prajurit kematian untuk meninggalkan tempat ini? Bukankah sudah jelas? Pada saat ini, sebuah suara nyaring terdengar dari atas. Pada saat ini, kamu berada di jurang puncak di dunia kecilku. Tepatnya, Anda berada di dasar jurang. Untuk lulus ujian dan menjadi murid inti, Anda hanya perlu meninggalkan jurang maut. Petik 2. Semua orang bisa langsung mengenali suara Zhang Tianheng. Melihat, itu seperti yang saya katakan. Petik 2. Ayo naik. Dengan itu, beberapa orang mengambil inisiatif dan mulai terbang keluar dari jurang. Namun, mereka hanya berada 100 meter di udara sebelum geraman mulai bergema di jurang. Setelah itu, lusinan sosok muncul dari kegelapan, disertai dengan sinar pedang, dan energi surgawi yang didorong dengan semua jenis hukum yang melonjak dengan keras. Meskipun beberapa murid sekte dalam bereaksi agak cepat, pada akhirnya mereka masih terlempar ke tanah. Bab 3683, Budak Kematian. Seseorang berseru, mereka adalah budak kematian. Duan Lingtian memandang sekelompok orang di udara. Setidaknya ada selusin pria muda, pria parubaya, dan pria tua. Mata mereka tidak bernyawa, tampak seolah-olah mereka telah kehilangan jiwa mereka. Setelah menyelidiki mereka dengan kesadaran surgawi, dia menemukan bahwa meskipun mereka tampak normal secara lahiriah, mereka tanpa fluktuasi dan sama sekali tanpa emosi. Budak kematian. Ini adalah pertama kalinya Duan Lingtian mendengar kata-kata ini. Zhang Yaoji, yang berdiri di dekatnya, mendengar Duan Lingtian dan bertanya, kamu belum pernah mendengar tentang budak kematian. Itu benar, kata Duan Lingtian. Dia agak ingin tahu tentang budak kematian. Dia telah bertemu pejuang kematian saat dia berada di tempat percobaan siswa 10 bintang ketika dia masih di Akademi Kabut Tersembunyi. Namun, para pejuang kematian tidak tanpa emosi atau tidak bernyawa seperti budak kematian. Mungkin, karena kurangnya emosi mereka, para budak kematian menyerang tanpa rasa takut tanpa peduli untuk menahan luka, membuat mereka menjadi lawan yang ganas. Kecuali jika seseorang lebih kuat dari budak kematian dan dapat membunuh mereka dengan cepat, tidak dapat dihindari bahwa seseorang akan mengalami cedera saat melawan budak kematian. Siapa mereka sebelum mereka menjadi budak kematian? Duan Lingtian bertanya dengan rasa ingin tahu. Zhang Yaoji menggelengkan kepalanya dan berkata sambil menghela nafas, mereka bisa siapa saja. Ini adalah salah satu aspek yang lebih gelap dari alam dewa. Tahanan biasanya berubah menjadi budak kematian jika mereka tidak mati saat di penjara. Bahkan Raja Dewa dengan jiwa yang kuat dapat dengan mudah mengubah dewa yang maju menjadi budak kematian. Oleh karena itu, Lord of God diperlukan untuk mengubah Kings of Gods menjadi budak kematian. Biasanya, mereka yang memiliki serangan jiwa yang kuat dapat membuat budak kematian.
Di alam dewa, budak kematian diperlakukan seperti komoditas. Anda dapat membelinya selama Anda cukup kaya. Budak kematian setia kepada tuannya sehingga orang tidak perlu takut dikhianati. Bahkan dewa-dewa yang belum sempurna atau mereka yang belum mencapai keilahian dapat mengendalikan budak kematian yang adalah raja dewa atau dewa-dewa selama mereka memiliki token yang mengendalikan budak kematian. Rasa dingin menjalari punggung Duan Lingtian setelah dia mendengarkan penjelasan Zhang Yaoji. Sepertinya tidak ada obatnya setelah seseorang berubah menjadi budak kematian. Selain itu, hanya mereka yang ahli dalam serangan jiwa yang mampu menciptakan budak kematian. Artefak divin pertahanan jiwa bisa memberikan sedikit perlindungan agar tidak berubah menjadi budak kematian kecuali artefak divin dihancurkan. Setelah melihat reaksi Duan Lingtian, Zhang Yaoji berkata sambil tersenyum, "Jangan khawatir. Tidak ada yang berani melakukan hal seperti itu di sekte tanpa izin. Terlepas dari statusnya, mereka yang melanggar aturan ini akan dihukum. Itu sama di semua kekuatan. Anggota dilarang mengubah sesama anggota menjadi budak kematian. Bahkan jika seseorang melakukan kejahatan besar, kemungkinan besar dia akan dijatuhi hukuman mati daripada diubah menjadi budak kematian karena alasan etis. Namun, mereka yang tidak termasuk dalam kekuatan apapun berbeda, mereka tidak memiliki keraguan dan berorientasi pada keuntungan. Karena permintaan budak kematian tinggi, banyak dari mereka akan membuat budak kematian untuk dijual. Untuk alasan ini, Anda harus berhati-hati ketika meninggalkan sekte. Lebih baik tidak berkeliaran di luar sendirian sebelum Anda cukup kuat. Siapa yang tahu jika Anda akan ditangkap dan diubah menjadi budak kematian? Dengan itu, Anda hanya akan menjadi senjata di tangan orang lain. Siapa yang tahu jika Anda akan terbiasa menyakiti keluarga dan teman Anda? Bagaimanapun, budak kematian tidak memiliki emosi. Mereka hanya akan melakukan perintah tuannya. Bagaimanapun, ayahku dengan sengaja menempatkan budak kematian ini di sini untuk mencegah kami pergi. Petik 2. Setelah Zhang Yaoji selesai berbicara, tubuhnya bersinar dengan cahaya keemasan saat dia menembak dan menyerang budak kematian. Astaga, 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 astaga. Puluhan ribu sinar pedang emas berlayar di udara. Berdasarkan ini, mudah untuk melihat bahwa Zhang Yaoji telah memahami hukum logam. Selain itu, jelas bahwa dia baru saja melemparkan 3 kedalaman fus. Zhang Yaoji berhasil mendorong beberapa budak kematian kembali dengan serangannya. Namun, dia dengan cepat kewalahan ketika budak kematian yang tersisa menyerbu ke arahnya. Dengan ini, dia berteriak, "Cepat dan bantu aku." Dengan ini, para murid batin bergegas. Mereka bergabung untuk menangani budak kematian dan berhasil mendorong budak kematian kembali. Tidak butuh waktu lama sebelum mereka berhasil memaksa budak kematian untuk mundur. Terlepas dari beberapa budak kematian yang terluka, tidak ada dari mereka yang mati. Para budak kematian semuanya adalah dewa tingkat lanjut yang telah memahami banyak kedalaman fus ganda. Selain itu, mereka bahkan memiliki artefak surgawi primitif, pikir Duan Lingtian pada dirinya sendiri. Dia juga menyadari bahwa Zhang Tianheng pasti telah memerintahkan budak kematian untuk mundur begitu budak kematian kewalahan. Lagi pula, budak kematian itu mahal. Akan sia-sia untuk membunuh mereka hanya karena ujian murid inti. Begitu saja, Duan Lingtian melewati rintangan pertama tanpa harus melakukan apapun. Zhang Yaoji sekuat Qiu. Ini berarti dia pasti salah satu dari 10 murid batin terkuat yang adalah dewa, pikir Duan Lingtian dalam hati sambil menatap Zhang Yaoji. Dengan itu, dia menoleh ke Zhang Yaoji dan berkata, "Saya tidak berharap Anda menjadi kuat. Aku tidak bisa dibandingkan dengan bakat mengerikan sepertimu," kata Zhang Yaoji dengan senyum masam, "aku membutuhkan banyak usaha untuk mengalahkan Qiu, apalagi membunuhnya dengan satu serangan seperti yang kau lakukan." Petik 2. Jadi kamu mampu mengalahkan Qiu. Ini berarti peringkat Anda di antara 10 murid batin terkuat yang merupakan dewa lebih tinggi darinya. Petik 2. Tentu saja. Bagaimanapun, saya berada di 5 besar, kata Zhang Yaoji dengan bangga. Namun, setelah beberapa saat, dia menambahkan sambil menghela nafas, meski begitu, tidak ada dari kita yang bisa menandingi seorang jenius sepertimu. Pada saat ini, salah satu murid dalam menggelengkan kepalanya dan berkata sambil tertawa, "Kakak Zhang, bagaimana Anda bisa membandingkan diri Anda dengan kakak senior Duan?" Tepat sekali. Kakak senior Duan memiliki peluang tinggi untuk menjadi murid inti. Bodoh sekali membandingkan dirimu dengannya, kata murid batin lainnya. Baiklah, baiklah. Mari kita lanjutkan, kata Zhang Yaoji, menghentikan rekan-rekannya dari kerusakan lebih lanjut pada egonya.
Kemudian, dia berkata, karena kita tidak akan bisa lulus ujian, saya sarankan kita membantu Duan Lingtian sejauh yang kita bisa sehingga dia dapat menghemat kekuatannya untuk menghadapi rintangan yang lebih sulit. Dengan ini, ia memiliki peluang lebih tinggi untuk menjadi murid inti. Jika dia berhasil, kita dapat membual kepada yang lain tentang menyaksikan Duan Lingtian menjadi murid inti pertama dalam 10.000 tahun. Mata para murid batin menjadi cerah setelah mendengar kata-kata ini. Kedengarannya mengasyikkan. Saya setuju. Ayo lakukan. Kakak senior Duan, kamu harus menghemat kekuatanmu. Kami akan mencoba yang terbaik untuk membantu Anda melangkah sejauh mungkin. Para murid batin sangat antusias dengan saran Zhang Yaoji. Meskipun Duan Lingtian tidak berpikir itu perlu, dia tidak menolak niat baik mereka. Terima kasih. Baik, ayo pergi. Zhang Yaoji memimpin dan terbang ke udara sebelum murid-murid dalam mengikutinya. Hanya dalam beberapa saat, binatang buas yang menakutkan sebesar bukit kecil muncul, menatap mereka dengan mengancam. Membunuh mereka, Zhang Yaoji dan murid-murid dalam menyerang binatang iblis. Mereka butuh waktu sedikit lebih lama untuk memaksa para monster mundur dibandingkan dengan budak kematian, tapi mereka tetap berhasil pada akhirnya. Sementara itu, Zhang Tianheng secara alami mengetahui apa yang terjadi di dunia kecilnya. Dia berpikir dalam hati, bocah ini, dia hampir tidak bisa menjaga dirinya sendiri, namun, dia ingin membantu Duan Lingtian. Setelah beberapa saat, Zhang Tianheng menoleh untuk melihat pria tua yang berdiri di sampingnya dan bertanya, bagaimana ujian untuk murid-murid dalam yang merupakan Raja para Dewa. Bab 3684 tak terkalahkan. Orang tua yang berdiri di samping Zhang Tianheng adalah salah satu wakil Master Pavilion dari Pavilion Percobaan. Dia adalah penatua batin yang kuat, kedua setelah 19 penatua inti dari Sekte Kabut Tersembunyi. Di antara penatua batin, dia juga yang paling mungkin dipromosikan menjadi penatua inti. Tuan Pavilion, yakinlah. Semuanya berjalan lancar, kata lelaki tua itu dengan senyum meyakinkan. Apakah ada orang yang sangat luar biasa? Zhang Tianheng bertanya, apakah kamu pikir kita akhirnya akan memiliki murid inti baru kali ini? Orang tua itu berkata dengan senyum masam, Tuan Pavilion, murid inti jarang. Berdasarkan kinerja mereka yang biasa-biasa saja, saya tidak berpikir akan ada murid inti dari pihak saya. Saya pikir Duan Lingtian sendiri memiliki peluang bagus untuk menjadi murid inti. Setelah jeda singkat, dia bertanya dengan rasa ingin tahu, bagaimana kabar Duan Lingtian, Master Pavilion. Dia belum bergerak, kata Zhang Tianheng sambil menggelengkan kepalanya tanpa daya. Putraku itu telah membujuk murid-murid dalam lainnya untuk membantu Duan Lingtian membersihkan rintangan untuk membantu Duan Lingtian menghemat energinya. Duan Lingtian memiliki peluang lebih tinggi untuk menjadi murid inti. Aku benar-benar tidak tahu apa yang dia pikirkan. Orang tua itu tersenyum kecut dan berkata, sepertinya Tuan Muda tidak tahu kesulitan yang harus dihadapi Duan Lingtian di akhir ujian tidak akan berubah bahkan jika mereka membantunya. Selain itu, kami dapat dengan mudah mengubah tes. Petik 2. Bagaimanapun, Zhang Tianheng adalah penguasa dunia kecil. Semua rintangan di dunia kecil diatur olehnya. Dia bisa dengan mudah memanipulasi dan mengubah segalanya di dunia kecilnya hanya dengan satu pikiran. Itu mirip dengan bagaimana pembangkit tenaga listrik tertinggi yang menciptakan alam dewa memiliki kendali atas alam dewa. Dikatakan bahwa alam para dewa hanyalah dunia kecil dari pembangkit tenaga listrik tertinggi. Itulah mengapa saya mengatakan bahwa anak itu bodoh yang hanya membuang-buang energi, kata Zhang Tianheng. Orang tua itu menggelengkan kepalanya dan berkata, saya mohon berbeda, Pavilion Master. Mungkin, Tuan Muda mencoba berteman dengan Duan Lingtian. Bahkan jika Duan Lingtian gagal menjadi murid inti hari ini, tidak diragukan lagi dia akan menjadi pembangkit tenaga listrik sekte di masa depan. Saya tidak akan terlalu khawatir jika dia begitu bijaksana. Mengetahui dia hanya ingin membual kepada orang lain bahwa dia secara pribadi menyaksikan Duan Lingtian lulus ujian untuk menjadi murid inti, kata Zhang Tianheng. Zhang Yaoji secara alami tidak menyadari pikiran ayahnya. Kalau tidak, dia akan berpikir bahwa memang ayahnya yang paling mengenalnya. Duan Lingtian tidak bergerak sama sekali selama beberapa rintangan pertama. Dia baru terlibat ketika Zhang Yaoji dan yang lainnya kewalahan dan hampir terluka. Astaga, astaga, astaga. Bahaya dinetralkan segera setelah energi spasial Duan Lingtian tersapu, memaksa budak kematian dan binatang iblis untuk mundur. Binatang iblis memandang Duan Lingtian dengan ketakutan. Meskipun tidak memiliki kecerdasan, bagaimanapun juga, mereka memiliki naluri mereka. Sebaliknya, budak kematian tidak memiliki emosi sehingga mereka tidak mengenal rasa takut.
Namun, karena pengaturan Zhang Tianheng, mereka tidak bergegas keluar lagi setelah mereka dipaksa mundur. Setelah beberapa putaran lagi, semua murid dalam dipaksa untuk menyerah kecuali Zhang Tianheng dan dua murid batin lainnya. Kakak senior Duan, sejauh ini kami dapat membantu Anda, salah satu murid batin berkata dengan senyum masam, jika Anda tidak membantu kami dua kali terakhir, kami akan tersingkir. Kami telah mencapai batas kami. Semoga berhasil, kakak senior Duan. Kami hanya bisa melakukan sebanyak ini untuk membantumu. Murid batin yang lebih lemah mengangguk setuju. Mereka semua menantikan Duan Lingtian lulus ujian murid inti. Pada saat ini, satu murid mendongak dan menghela nafas. Ini terlalu sulit. Setelah sekian lama, kita baru setengah jalan. Tepat sekali. Aku ingin tahu bagaimana senior Sui Haichun lulus ujian 10.000 tahun yang lalu. Murid batin yang tersisa menyaksikan Duan Lingtian, Zhang Yaoji, dan dua murid batin lainnya terus terbang. Mereka menemukan bahwa tanpa mereka, kemajuan Duan Lingtian dan yang lainnya tampaknya telah dipercepat. Budak kematian dan binatang iblis bahkan tidak memiliki kesempatan untuk mendekati ketiganya sebelum mereka dipaksa mundur oleh Duan Lingtian. Karena jumlah orang sebelumnya, Duan Lingtian telah menahan kekuatannya karena takut melukai murid batin lainnya. Salah satu murid batin yang lebih muda bergumam pada dirinya sendiri, aku ingin tahu kapan aku akan menjadi sekuat kakak senior Duan. Murid batin lainnya mendengar ini dan berkata sambil menggelengkan kepalanya, itu dianggap sangat bagus jika kamu bahkan bisa sekuat kakak senior Zhang. Sementara itu, Duan Lingtian menemukan dua murid batiniah lainnya memiliki kekuatan yang sebanding dengan Qiu. Mereka tampaknya telah memahami tiga kedalaman Fus juga. Dia berpikir dalam hati, mereka pasti termasuk di antara 10 murid terdalam terkuat yang merupakan dewa. Seiring berjalannya waktu, Zhang Yaoji dan dua murid batin lainnya bermandikan keringat dan terengah-engah. Ini semakin sulit. Mari kita istirahat sebentar. Petik 2. Zhang Yaoji tidak bisa menahan diri untuk tidak mengutuk dalam hati ketika dia melihat Duan Lingtian tampak sama sekali tidak terpengaruh. Setelah beberapa saat, dia berkata, itu benar. Duan Lingtian, Anda belum pernah bertemu keduanya sebelumnya, kan? Petik 2. Kemudian, Zhang Yaoji menunjuk ke arah pemuda penyendiri yang mengenakan jubah abu-abu panjang dan berkata, ini adalah Qiu, murid keempat Wali Yun Huai. Setelah itu, dia menunjuk seorang pria parubaya yang mengenakan jubah biru muda panjang dengan penampilan biasa tetapi sikapnya luar biasa sebelum dia melanjutkan berkata, dan ini Sai Yuting. Dia murid kedua tetua ketiga. Keduanya, seperti yang mungkin sudah Anda duga, adalah di antara 10 murid batin terkuat yang adalah dewa. Petik 2. Reputasi Anda mendahului Anda. Saya harus mengatakan Anda hidup sesuai dengan reputasi Anda, kata Sai Yuting sambil tersenyum. Qiu yang menyendiri tersenyum canggung dan berkata, kamu benar-benar luar biasa. Namun, sebelum Duan Lingtian bisa menjawab, raungan keras terdengar dari atas. Pada saat berikutnya, seekor binatang iblis besar yang membawa selusin budak kematian di punggungnya turun. Kemudian, budak kematian melompat dari punggungnya satu demi satu. Zhang Yaoji mengutuk, kakek tua itu terlalu berlebihan. Dia bahkan tidak akan membiarkan kita istirahat sebentar. Sebelumnya, akan ada waktu istirahat singkat sebelum gelombang kematian budak dan binatang iblis berikutnya muncul. Saat ini, itu jelas tidak terjadi lagi. Ekspresi Qiu dan Sai Yuting langsung berubah muram. Ketiganya baru saja akan mengerahkan energi surgawi mereka untuk bertarung ketika Duan Lingtian berkata, kalian bertiga bisa istirahat. Aku akan menangani ini. Dengan itu, Duan Lingtian terbang dengan pedang dewa primitif di tangan. Dia mengayunkan pedangnya, melepaskan sinar pedang besar ke binatang iblis dan budak kematian. Sama seperti itu, binatang iblis dan budak kematian dikirim terbang kembali. Darah langsung menyembur ke udara. Beberapa budak kematian sangat terluka sehingga mereka mulai muntah darah. Kemudian, seolah-olah mereka baru saja menerima perintah, mereka semua segera mundur. Ketiganya menyaksikan dengan kaget. Itu pedang Dao, kan? Ketiganya tahu bahwa binatang iblis dan budak kematian sangat kuat. Bahkan jika mereka bergabung, mereka hampir tidak akan bisa mengalahkan mereka karena kelelahan. Mungkin, di puncak kekuatan, dua dari mereka akan cukup untuk menghadapi binatang iblis dan budak kematian. Meskipun demikian, mereka masih tidak akan bisa mengalahkan binatang iblis dan budak kematian hanya dengan satu serangan. Jika aku menjadi target serangan itu, aku pasti akan mati. Sepertinya Qiu tidak mati sia-sia, gumam Sai Yuting pada dirinya sendiri. Namun, rintangan yang akan datang juga tidak akan mudah baginya, kata Zhang Yaoji sambil melihat Duan Lingtian terus maju.
Namun, yang mengejutkannya, Duan Lingtian berhasil melewati beberapa rintangan berikutnya hanya dengan satu serangan lagi. Surga, bagaimana ini mungkin? Zhang Yaoji terkejut. Aqyu dengan sungguh-sungguh berkata, dia pasti telah memahami dua kedalaman fus 3 kali lipat dari hukum ruang angkasa. Dikombinasikan dengan tahap dasar pedang Dao, wajar saja jika dia begitu kuat. Faktanya, kekuatannya saat ini jauh melampaui kekuatan Sui Haichuan 10.000 tahun yang lalu. Bab 3685, apakah Duan Lingtian gagalkan murid inti? Uji. Pada saat ini, sinar pedang yang tak terhitung jumlahnya muncul di dalam ruang Duan Lingtian. Energi sebelum mereka diluncurkan ke langit menghilangkan kegelapan. Zhang Yaoji, Akeju, dan Sai Yuting melihat sinar pedang abu-abu yang menyilaukan di. Terkejut, bahkan dari kejauhan, mereka bisa merasakan betapa kuatnya sinar pedang. Aku akan menyerang menggunakan semua kekuatanku sekarang. Energi surgawi mengalir melalui 99 vena surgawi Duan Lingtian sebelumnya. Mereka melonjak dengan kecepatan tinggi. Dengan kekuatan dari dua triple fus. Kedalaman dari hukum ruang, energi spasial tumbuh lebih kuat. Binatang iblis yang menyerang Duan Lingtian dikirim terbang, menderita luka parah. Demikian pula, budak kematian juga terluka. Beberapa dari budak kematian yang terlalu lambat langsung dibunuh oleh sinar pedang. Darah langsung menghujani. Saat ini, Duan Lingtian berada di puncak untuk menjadi raja para dewa. Karena bakatnya, setelah mengkonsumsi 6 pil keberuntungan efeknya seperti biasa. Dewa yang telah mengkonsumsi 8 pil keberuntungan. Dengan basis kultivasinya, hukum, ruang, dan pedang Dao, dia dengan mudah terbang, tampaknya tak terbendung. Ini adalah pertama kalinya dia melepaskan tingkat kekuatan ini sejak datang ke tanah energi mendalam. Itu jauh lebih kuat dari apa yang dia tunjukkan ketika dia membunuh Qiyu. Dia berhasil. Duan Lingtian terus naik di udara, dengan mudah membersihkan rintangan yang berdiri di jalannya. Tes murid inti tampaknya tidak mengganggunya sama sekali. Murid-murid dalam terus menonton sampai Duan Lingtian akhirnya terbang keluar. Jurang maut. Dia keluar. Dia berhasil. Dengan ini, Sekte Kabut Tersembunyi kami akhirnya memiliki murid inti baru setelah 10.000 bertahun-tahun. Para murid batin bersorak penuh semangat. Seolah-olah merekalah yang telah lulus ujian murid inti. Ekspresi kompleks terlihat di wajah Zhang Yaoji, Akeju, dan Sai Yuting. Pada saat ini, Duan Lingtian melihat ke dalam jurang dari atas. Secara alami, dia tidak terkejut bahwa dia telah lulus ujian murid inti. Selain itu, dia melakukannya. Bahkan tidak melepaskan kekuatan penuhnya untuk melakukannya. Akan sangat mustahil untuk mengalahkan lawan yang memiliki kultivasi lebih tinggi. Dasar setelah seseorang mencapai ketuhanan. Saya cukup yakin hanya beberapa dewa yang mampu mengalahkanku sekarang. Duan Lingtian telah memahami kedalaman fus 4 kali lipat dari hukum ruang dengan bantuan ketuhanan pembangkit tenaga tertinggi, bagaimanapun juga. Lebih-lebih lagi, memiliki artefak divin yang menonjol pedang indah 7 lubang. Yang berisi jiwa artefak. Saat basis kultivasinya meningkat 7 lubang. Indah akan tumbuh lebih kuat juga. Ini berlaku untuk Huanger, pedang jiwa, juga. Sementara itu, Zhang Tianheng, Master Pavilion dari Pavilion Percobaan, adalah terkejut ketika dia melihat Duan Lingtian terbang keluar dari jurang. Lagi pula, dia adalah orang yang telah mengatur kesulitan tes. Dia telah memastikan itu tidak akan mudah bagi Duan Lingtian yang berhasil membunuh Qiyu hanya dengan satu serangan ke lulus tes. Bocah itu menyembunyikan kekuatannya. Tuan Pavilion, ada apa? Lelaki tua itu, wakil Master Pavilion. Pavilion Percobaan, berdiri di sebelah Zhang Tianheng, bertanya ketika dia melihat perubahan ekspresi Zhang Tianheng. Duan Lingtian baru saja lulus ujian murid inti, kata Zhang Tianheng. Dengan tatapan yang rumit. Apa? Orang tua itu terkejut juga. Bukankah tesnya baru saja dimulai? Yang lalu. Bagaimana dia bisa lulus ujian begitu cepat? Jenis tes apa yang Anda tetapkan untuk mereka? Ada berbagai macam tes yang diturunkan dari zaman kuno di Sekte Kabut Tersembunyi yang digunakan untuk ujian murid inti. Zhang Tianheng menjawab, menghela nafas, tes jurang ekstrim. The Extreme Abyss adalah salah satu tes klasik. Murid batin akan memiliki kesulitan melewatinya kecuali mereka memiliki kekuatan yang cukup. Dia lulus tes Extreme Abyss begitu cepat. Mata lelaki tua itu melebar. Kaget saat dia bertanya, apakah ini berarti dia menyembunyikan kekuatan aslinya sebelumnya? Orang tua itu sudah lama mendengar tentang Duan Lingtian.
Setelah membunuh Keciu hanya dengan serangan, tidak banyak orang di Sekte Kabut Tersembunyi yang belum mendengar tentang Duan Lingtian. Dia sekarang dikenal sebagai dewa terkuat di Sekte Kabut Tersembunyi, bagaimanapun juga. Namun demikian, dia tidak berpikir Duan Lingtian akan dapat lulus ujian dengan begitu mudah. Lagi pula, ujiannya sangat sulit bahkan jenius telah mengecewakan mereka. Selain itu, berdasarkan kekuatan yang dimiliki Duan Lingtian, ditunjukkan selama pertempurannya dengan Qiu, itu tidak cukup baginya untuk lulus ujian. Sama sekali. Untuk alasan ini, dia berpikir bahwa Duan Lingtian pasti menyembunyikannya. Kekuatan. Dia tidak hanya menyembunyikan kekuatannya, tapi dia jauh lebih kuat dari yang kita bayangkan. Dia telah memahami 2 kedalaman fus 3 kali lipat dari hukum ruang. Zhang Tianheng berkata sambil menghela nafas. Apa? Dia memahami 2 kedalaman fus 3 kali lipat dari hukum ruang angkasa. Seru lelaki tua itu saat ekspresinya berubah lagi. Tepat sekali. Ted mengatakan pemahamannya tentang hukum ruang setara dengan milikmu, Zhang Tianheng berkata. Mirip dengan Duan Lingtian, orang tua itu juga telah memahami hukum ruang dan 2 kedalaman fus 3 kali lipat. Dengan pemahamannya tentang hukum ruang dan kekuatan garis keturunannya, dia yakin bahwa dia adalah yang terkuat di antara sesepuh batin. Bagaimana mungkin dia tidak terkejut bahwa Duan Lingtian yang bahkan belum 3000 tahun telah memahami hukum ruang yang sama sejauh yang dia miliki. Sekarang kamu tahu bagaimana dia berhasil lulus ujian murid inti dan menjadi murid inti pertama dalam 10.000 tahun, kata Zhang Tianheng sambil tersenyum. Kemudian, sebelum dia pergi, dia berkata, baiklah, saya akan mengirim mutiara gambar mengambang ke pemimpin sekte sekarang. Setelah dia memverifikasi hasilnya, Duan Lingtian akan secara resmi menjadi murid inti dari Sekte Kabut Tersembunyi. Di luar paviliun percobaan, penjaga Zhang, beberapa murid inti dan sejumlah besar murid dalam sedang menunggu di luar untuk hasil tes murid inti. Oleh karena itu, keributan segera terjadi. Saat Zhang Tianheng terbang keluar dari Trial Pavilion, begitu banyak orang datang untuk menonton pertunjukan. Zhang Tianheng bertanya dengan tersenyum ketika dia melihat orang banyak. Salah satu murid batin mengumpulkan keberaniannya sebelum dia melangkah maju. Dan bertanya, penjaga Zhang, sebagai master pavilion dari pavilion percobaan, lakukan. Anda pikir Duan Lingtian memiliki peluang untuk lulus ujian murid inti? Menjadi dewa tingkat lanjut pertama yang menjadi murid inti dalam 10.000 tahun. Karena hanya waktu yang singkat telah berlalu sejak tes dimulai, tentu saja tidak ada seorang pun berpikir bahwa itu telah berakhir. Bahkan tidak terpikir oleh mereka bahwa Duan Lingtian sudah lulus ujian. Selain itu, mereka tidak menyadari bahwa Zhang Tianheng secara pribadi mengambil alih ujian untuk murid batiniah yang adalah dewa. Oleh karena itu, mereka tidak terlalu memikirkan fakta bahwa dia akan meninggalkan ujian pavilion. Semua orang memandang Zhang Tianheng dengan mata membara, menunggu Zhang. Jawaban Tianheng. Zhang Tianheng berkata sambil tersenyum, baiklah, saya bisa menjawab pertanyaan ini. Namun, saya pikir yang terbaik adalah saya membiarkan Duan Lingtian menjawab pertanyaan Anda sekarang. Begitu suara Zhang Tianheng jatuh, Duan Lingtian muncul di sebelahnya. Langsung, Duan Lingtian telah menunggu Zhang Tianheng mengirimnya keluar dari dunia kecil beberapa saat yang lalu. Begitu dia muncul, dia menemukan dia dikelilingi oleh sekelompok murid batin di luar Trial Pavilion. Duan Lingtian. Mengapa Duan Lingtian keluar begitu cepat? Apakah dia gagal dalam ujian? Kelompok murid batin berbisik di antara mereka sendiri ketika mereka melihat Duan Lingtian. Pada saat yang sama, Zhang Tianheng melintas dan terbang, meninggalkan Duan Lingtian untuk berurusan dengan orang banyak. Pada saat ini, sebuah suara yang dipenuhi dengan energi surgawi yang menetes. Ejekan terdengar di udara. Duan Lingtian, tidakkah kamu membual tentang menjadi murid inti pertama dari Sekte Kabut Tersembunyi dalam 10.000 tahun? Mengapa kamu tersingkir begitu cepat? Petik 2. Tu Feng. Duan Lingtian segera mengenali pemilik suara itu. Tu Feng adalah murid dari tetua kedua dari Sekte Kabut Tersembunyi yang Duan Lingtian pertama kali bertemu di Akademi Kabut Tersembunyi Kota Skywind. Bab 3686, Duan Lingtian memasuki arena bela diri ekstrim lagi. Ini adalah pertemuan kedua Duan Lingtian dengan Tu Feng. Matanya berkilat dingin saat senyum menghina muncul di wajahnya. Tu Feng, apa yang membuatmu berpikir aku tersingkir? Bagaimana jika saya sudah lulus ujian?
Duan Lingtian melayang di udara dengan tangan tergenggam di punggungnya saat dia menatap Tu Feng dengan jijik. Lulus ujian. Duan Lingtian lulus ujian. Murid-murid dalam, termasuk beberapa murid inti, memandang Duan Lingtian dengan aneh setelah mendengar kata-kata ini. Tu Feng tertawa. Cemoohannya terlihat di wajahnya saat dia berkata, Duan Lingtian, apakah kamu sangat ingin menjadi murid inti sehingga kamu menjadi gila? Anda baru saja memulai tes belum lama ini, tetapi Anda mengatakan bahwa Anda telah lulus ujian. Bahkan senior Sui Haichuan menghabiskan setengah hari sebelum dia lulus ujian 10.000 tahun yang lalu. Bahkan saat itu, dia terluka. Anda mengharapkan saya untuk percaya bahwa Anda tidak hanya lulus ujian, tetapi Anda bahkan melakukannya tanpa mengalami cedera. Kerumunan mulai berbisik di antara mereka sendiri setelah mendengar kata-kata ini. Yu Feng ada benarnya. Saya ingin tahu apakah Duan Lingtian menyerah karena dia tahu dia tidak bisa lulus ujian. Cukup memalukan bahwa dia membual tentang lulus tes sebelumnya. Tapi bahkan lebih buruk sekarang karena dia berbohong tentang hal itu. Siapa yang tahu apa yang ada di pikirannya? Kecurigaan dan keraguan bisa dilihat di mata orang banyak ketika mereka melihat Duan Lingtian. Bukannya mereka tidak berpikir Duan Lingtian tidak mampu melewati ujian. Kalau tidak, mereka tidak akan berkumpul di sini hari ini. Namun, mereka benar-benar merasa sulit untuk percaya bahwa dia lulus ujian di waktu yang begitu singkat. Bodoh. Duan Lingtian berkata dengan acuh tak acuh sambil menatap Tu Feng. Semua orang langsung terdiam. Mereka tidak mengharapkan Duan Lingtian untuk secara terbuka mempermalukan Tu Feng. Tu Feng hanya tertawa sebelum dia berkata dengan kejam, Duan Lingtian, karena kamu secara terbuka mempermalukan saya tanpa alasan, menurut aturan sekte Anda tidak diizinkan untuk menolak tantangan saya jika saya menantang Anda untuk berduel di Ekstreme Arena Bela Diri. Saya menantang Anda untuk bertarung di Ekstreme Martial Arena sekarang. Menurut aturan arena, Anda tidak bisa menyerah dalam 10 napas, saya sungguh penasaran untuk melihat apakah Anda dapat bertahan selama lebih dari 10 napas melawan saya. Petik 2. Sedikit kegembiraan bisa dilihat di mata Tu Feng saat ini, dia telah mencoba mencari cara untuk memikat Duan Lingtian keluar dari kabut tersembunyi sekte agar dia bisa membunuh Duan Lingtian. Dia tidak menyangka Duan Lingtian akan memberinya kesempatan besar. Meskipun Duan Lingtian sangat berbakat, dia sangat yakin bahwa dia, sebagai Raja Dewa yang belum sempurna, akan mampu membunuh Duan Lingtian dalam 10 napas. Saya tidak tahu ada aturan seperti itu. Apakah Anda membuat ini adalah kejahatan untuk berbohong tentang aturannya? Duan Lingtian bertanya sambil mengangkat alis. Setelah mendengar kata-kata Duan Lingtian, orang banyak menggelengkan kepala. Apakah Duan Lingtian tidak membaca buku pedoman murid batin? Senyum Tu Feng semakin lebar saat dia berkata, saya tidak berani memperlakukan aturan sekte kami sebagai candaan. Jika Anda tidak percaya kepada saya, Anda dapat bertanya kepada siapapun di sini. Petik 2. Pada saat ini, salah satu murid batin buru-buru berkata, Duan Lingtian. Ada aturan seperti itu. Kakak senior Tu tidak mengada-ada. Cepat dan minta maaf. Untuk dia, Yu Feng menyipitkan matanya dan berkata, jika kamu berlutut dan menjilat sepatu botku sampai bersih sebelum merangkak di antara kakiku, aku akan mempertimbangkan untuk memaafkanmu. Petik 2. Jelas Tu Feng tidak berniat membiarkan Duan Lingtian keluar dari tantangan. Duan Lingtian berkata dengan acuh tak acuh, karena kamu memiliki keinginan mati, aku akan memenuhimu. Mengharapkan permintaan kematian. Aku. Tu Feng tertawa. Kemudian, dia berkata dengan percaya diri, Duan Lingtian, kamu gila. Meskipun kamu kuat dan berbakat, itu masih belum cukup untuk kamu untuk membunuhku. Dewa tingkat lanjut seperti yang kamu pikir bisa membunuh raja yang belum sempurna. Para dewa, betapa konyolnya. Bahkan jika pemahaman saya tentang hukum tidak seperti sedalam milikmu, aku bisa membunuhmu hanya dengan perbedaan antara kami. Basis budidaya. Tu menunggumu di Ekstreme Martial Arena, kata Duan Lingtian sebelum dia terbang jauh. Kaulah yang memiliki keinginan kematian. Tu Feng mengejek sebelum dia terbang menuju arena bela diri ekstrim juga. Dengan ini, kerumunan di luar Trial Pavilion mulai menuju ke arena bela diri ekstrim. Bagaimanapun, mereka telah berkumpul untuk melihat apakah Duan Lingtian akan lulus ujian dan menjadi murid inti pertama dalam 10.000 tahun. Sekarang itu, Duan Lingtian telah pergi, tidak ada gunanya tinggal di sini. Pada saat ini, Lin Yijian, pemuda berpakaian hijau yang membawa
Pedang terselubung di punggungnya, bertanya, "Si Tongming, apakah kamu akan menonton bertarung?" Si Tongming, pemuda yang melayang di atas tablet batu, tidak menjawab. Lin Yijian dan langsung terbang. Setelah melihat ini, pemuda lain yang berdiri di dekatnya berkata, "Lin Yijian, bukan. Seperti Anda tidak tahu si Tongming terkenal pendiam. Mengapa Anda bahkan repot-repot berbicara dengannya? Ayo, mari kita pergi dan menonton pertempuran. Aku benar-benar bertanya-tanya apakah Duan Lingtian mampu mengalahkan Tu Feng yang belum sempurna." Raja para dewa. Pemuda itu, mirip dengan Lin Yijian dan si Tongming, juga seorang inti murid dari Sekte Kabut Tersembunyi. Duan Lingtian adalah yang pertama memasuki arena bela diri ekstrim tempat dia sebelumnya membunuh Qiu. Kedatangan Tu Feng dan murid-murid dalam lainnya menarik perhatian murid dalam dan luar lainnya yang berdebat di lapangan bela diri. Dengan ini, kerumunan besar terbentuk untuk menonton pertempuran. Para pendatang baru secara alami tidak menyadari apa yang telah terjadi. Apa yang sedang terjadi? Apakah mereka akan bertarung di Extreme Martial Arena? Hei, bukankah itu kakak senior Duan Lingtian? Bukankah dia seharusnya berada di pavilion percobaan sekarang untuk ujian murid inti? Mengapa dia berada di Extreme Martial Arena? Kamu benar, itu kakak senior Duan. Duan Lingtian menjadi terkenal setelah pertempurannya dengan Qiu begitu banyak orang segera mengenalinya. Sebagian besar orang yang hadir juga telah menyaksikannya. Pertempuran dengan Qiu sebelumnya. Apakah itu kakak senior Tu Feng? Kakak senior Tu adalah Raja Dewa yang belum sempurna kan? Dia memasuki arena juga. Jangan bilang dia akan melawan kakak senior Duan. Setelah beberapa saat, mereka yang tahu memberitahu yang lain tentang apa yang terjadi di pavilion percobaan. Kakak senior Duan secara terbuka mempermalukan kakak senior Tu dengan memanggilnya bodoh. Jadi itu sebabnya kakak senior Tu menantang kakak senior Duan untuk pertempuran di arena bela diri ekstrim. Surga, kakak senior Duan terlalu impulsif. Kakak senior Tu adalah, bagaimanapun juga, Raja Dewa yang belum sempurna. Bagaimana mungkin Dewa tingkat lanjut bisa menandingi Raja Dewa yang belum sempurna? Meskipun pemahaman senior brother Duan tentang hukum lebih mendalam daripada kakak senior Tu, itu tidak bisa menutupi kesenjangan antara kultivasi mereka. Pangkalan. Tidak ada yang mengira Duan Lingtian memiliki peluang melawan Tu Feng. Pada saat ini, seorang wanita cantik muncul, menarik banyak orang perhatian. Itu tidak lain adalah Tang Wuyan, murid tercantik di Sekte Kabut Tersembunyi. Dia mengenakan jubah ungu hari ini, terlihat seperti peri. Sebagian besar murid laki-laki langsung terpesona oleh kecantikannya. Tang Wuyan berkata melalui transmisi suara, "Duan Lingtian, apa yang kamu sedang mengerjakan? Anda tahu Tu Feng memiliki niat buruk, jadi mengapa Anda setuju melawannya di Extreme Martial Arena? Keluar dari arena sekarang, saya sudah menghubungi kakek saya. Dia akan segera datang untuk membantu Anda menangani masalah ini. Nanti, minta maaf saja pada Tu Feng. Setelah itu, kamu bisa mengabaikannya." Tang Wuyan bergegas segera setelah dia mendengar tentang apa yang terjadi. Dia sangat khawatir, dan satu-satunya hal yang bisa dia pikirkan selama dia perjalanan di sini adalah bagaimana dia bisa membujuk Duan Lingtian untuk menyerah padanya. Bertarung dengan Tu Feng. Dia bahkan menghubungi kakeknya, Tang Chun, dan mendesak dia untuk bergegas hanya untuk aman. Bab 3687, luar biasa. Tang Wuyan, yang sudah mengetahui apa yang terjadi, terus membujuk Duan Lingtang melalui transmisi suara. Ketika kakek saya tiba, Tu Feng tidak akan berani bertindak terlalu arogan karena dia masih harus mempertimbangkan kakek saya, kata Tang Wuyan. Tidak perlu untuk semua ini, kata Duan Lingtian. Faktanya, dia sudah merasakan perubahan sikap Tang Wuyan terhadapnya, dan dia merasa agak tidak berdaya tentang hal itu dan hanya bisa mencoba menarik garis di antara mereka. Karena itu, dia menolaknya. Jangan ikut campur dalam masalah ini. Aku bisa mengatasinya. Kau akan menanganinya. Bagaimana? Tang Wuyan berkata dengan cemberut, kamu hanya dewa tingkat lanjut, dia adalah Raja Dewa yang belum sempurna. Bahkan jika pemahamanmu tentang hukum lebih mendalam daripada dia, kamu tetap tidak akan cocok untuknya. Kamu tidak perlu khawatir tentang ini, kata Duan Lingtian dingin. Setelah mendengar ini, Tang Wuyan tercengang. Dia bisa merasakan bahwa Duan Lingtian berusaha menjauhkan diri darinya, yang membuatnya lengah. Kenapa dia seperti ini? Apakah dia takut melibatkan saya dan saya juga menyinggung Tu Feng? Tang Wuyan berpikir dalam hati. Kehangatan langsung menyelimuti hatinya.
Duan Lingtian akan merasa terdiam jika dia menyadari pikiran Tang Wuyan. Lagi pula, dia tidak mengkhawatirkannya. Dia hanya ingin menjauhkan diri darinya karena dia bisa merasakan perubahan sikapnya terhadapnya. Mungkin, jika dia lajang, dia akan merasa tersanjung meskipun dia tidak menyukainya. Bagaimanapun, dia adalah murid paling cantik di Sekte Kabut Tersembunyi. Itu tidak diragukan lagi menyanjung bisa menarik perhatiannya. Bahkan jika Tang Wuyan mungkin tidak jatuh cinta padanya, dia sudah menunjukkan tanda-tanda oleh karena itu, dia ingin menghancurkan semua harapan dan perasaannya sebelum mereka tumbuh lebih kuat. Pada saat ini, dua tetua batin yang bertugas di Extreme Martial Arena akhirnya muncul. Mereka bukan dua tetua batin yang sama dari sebelumnya. Bagaimanapun, para tetua batin akan bergiliran berjaga di arena. Duan Lingtian, Tu Feng, apakah kalian berdua akan bertarung di Extreme Martial Arena? Tetua, saya harap Anda akan menjadi saksi saya. Menurut aturan Extreme Martial Arena, seseorang tidak bisa menyerah dalam 10 napas. Saya harap Anda akan menegakkan aturan ini dengan ketat, kata Tu Feng sambil menyeringai ketika dia melihat kedua tetua itu. Saya harap tidak ada dari Anda yang akan menunjukkan pilih kasih dan membiarkannya menyerah sebelum waktunya habis. Kalau tidak, saya tidak punya pilihan selain berbicara dengan tuan saya tentang hal itu. Petik 2. Tu Feng jelas mengancam dua tetua batin yang bertugas di Extreme Martial Arena dengan tuannya. Meskipun dua tetua batin tidak senang diancam, mereka tidak menunjukkan ketidakpuasan di wajah mereka. Jangan khawatir, Tu Feng. Kami akan mematuhi aturan. Tidak ada pilih kasih di sini. Baik sekali. Tu Feng mengangguk puas. Kemudian, dia menatap Duan Lingtian dengan dingin saat dia berkata, Duan Lingtian, aku sangat mengagumi keberanianmu. Sayangnya, Anda tidak dapat menolak tantangan saya karena Anda mempermalukan saya. Petik 2. Dengan ini, kedua tetua batin memiliki gambaran kasar tentang apa yang telah terjadi. Mereka bertanya-tanya mengapa Duan Lingtian, dewa yang maju, akan menantang Raja Dewa seperti Tu Feng. Ternyata, itu karena Duan Lingtian tidak punya pilihan. Saat ini, keponakan muda Tu Feng, seorang lelaki tua tiba-tiba muncul di depan mata semua orang. Itu tidak lain adalah Tang Chun. Dia telah dipanggil ke sini oleh cucunya, Tang Wuyan. Mirip dengan semua orang, dia tidak mengerti mengapa Duan Lingtian begitu percaya diri. Dia pikir Duan Lingtian mungkin mengalami terobosan sehingga dia menyelidiki basis kultivasi Duan Lingtian dengan kesadaran surgawinya. Ketika dia menemukan Duan Lingtian masih dewa yang maju, dia buru-buru berkata kepada Tu Feng, saya mendengar tentang apa yang terjadi. Apakah mungkin bagi Anda untuk menghentikan ini demi saya? Aku akan memintanya untuk meminta maaf padamu. Tang Chun berbicara kepada Tu Feng segera setelah dia muncul karena dia tahu Tu Feng adalah satu-satunya yang bisa menghentikan pertarungan sekarang. Tang Chun dianggap relatif kuat di antara para tetua batin sehingga statusnya tidak terlalu rendah. Mungkin, jika ini adalah tantangan biasa, Tu Feng mungkin akan mempertimbangkan Tang Chun. Namun, lawannya hari ini adalah Duan Lingtian. Dia tidak hanya ingin membunuh Duan Lingtian, tetapi tuannya juga memerintahkannya untuk membunuh Duan Lingtian. Dengan ini, bagaimana dia bisa melepaskan kesempatan yang begitu bagus? Elder Tang Chun, saya sudah memberinya kesempatan untuk meminta maaf, tapi dia menolak, kata Tu Feng dengan tenang sambil melirik Tang Chun. Oleh karena itu, saya harap Anda tidak akan menyalahkan saya karena tidak membatalkan tantangan saya. Secara alami, jika Anda benar-benar ingin berhenti, Anda dapat berbicara dengan tuanku. Jika tuanku tidak keberatan, maka aku secara alami akan berhenti. Ekspresi Tang Chun memburuk begitu dia mendengar kata-kata Tu Feng. Namun, pada akhirnya, dia masih mengirim pesan ke tetua kedua dari Sekte Kabut Tersembunyi. Tidak butuh waktu lama sebelum dia menerima balasan. Tang Chun, kamu harus cukup dewasa untuk tahu untuk tidak ikut campur dalam urusan junior. Awalnya, Tang Chun mengira Wu Fengyin, tetua kedua dari Sekte Kabut Tersembunyi, akan mundur selangkah untuknya. Dia benar-benar tidak mengharapkan tanggapan seperti itu. Tak lama kemudian, kesadaran muncul di Tang Chun. Saya hampir lupa bahwa Duan Lingtian menolak Wu Fengyin sebelumnya. Sebelumnya, Qiyu menargetkan Duan Lingtian di bawah perintah Tu Feng juga. Apa yang harus dilakukan? Kesenjangan antara kekuatan Duan Lingtian dan Tu Feng tidak kecil. Memikirkan hal ini, Tu Feng berkeringat dingin. Mungkin, itu niat Wu Fengyin untuk membunuh Duan Lingtian menggunakan tangan Tu Feng. Haruskah saya mengingatkannya bahwa Duan Lingtian memiliki latar belakang yang kuat? Tepat sekali. Bagaimana saya bisa lupa tentang ini?
Dengan latar belakang misterius Duan Lingtian dan beberapa kejadian ajaib di sekitarnya, bagaimana dia bisa setuju untuk melawan Tu Feng jika dia tidak percaya diri? Tang Chun tanpa sadar memandang Duan Lingtian dan menemukan bahwa Duan Lingtian setenang biasanya. Tidak ada jejak kepanikan di wajah Duan Lingtian sama sekali. Dengan ini, dia langsung merasa nyaman. Saya terlalu cemas setelah didesak berulang kali oleh Wu Yan untuk datang. Aku bahkan lupa bahwa dia memiliki latar belakang misterius. Tang Chun masih bisa mengingat dengan jelas penghormatan klan Zhong terhadap Duan Lingtian sebelumnya saat mereka berada di Skywind City. Sementara itu, ketika Tang Wu Yan melihat kurangnya respons Tang Chun, dia buru-buru bertanya melalui transmisi suara, "Kakek, apakah Anda sudah berbicara dengannya?" Penatua kedua. Pertarungan antara Duan Lingtian dan Tang Chun akan segera dimulai, tetapi Tang Chun belum mengatakan apa-apa. Bagaimana mungkin dia tidak merasa cemas? Pada saat ini, Tu Feng sudah memiliki energi surgawinya yang menakutkan yang unik bagi para Raja Dewa. Saya sudah berbicara dengannya, tetapi dia menolak untuk menghentikan Tu Feng, jawab Tang Chun. Melalui transmisi suara, bagaimanapun, jangan khawatir. Duan Lingtian harus percaya diri karena dia dengan mudah menyetujui tantangan itu. Tidak bisakah kamu melihat betapa tenangnya dia? Seolah-olah dia yakin akan kemenangannya. Apa kamu yakin? Bagaimana jika dia percaya diri secara membabi buta? Tang Wu Yan sangat khawatir. Meskipun Duan Lingtian tampak tenang, dia tidak berpikir dia memiliki kesempatan untuk mengalahkan Tu Feng mengingat perbedaan kekuatan mereka. Setelah beberapa saat, dia berkata lagi, "Kakek, mengapa Anda tidak meminta bantuan wakil pemimpin Sekte Murong?" Dia merekomendasikan Duan Lingtian untuk bergabung dengan Sekte dan ujian murid inti, kan? Jika Anda memberitahu dia tentang ini, dia pasti tidak akan hanya berdiri di samping dan menonton. Petik 2. Tidak perlu untuk itu, kata Tang Chun tepat saat Tang Wu Yan hendak mendesaknya lagi. Tang Wu Yan berbalik untuk melihat Tang Chun dan melihat bahwa dia sedang menatap tajam ke Extreme Martial Arena. Dia bahkan bisa melihat jakunnya naik turun saat dia menelan ludah. Pada saat ini, dia juga menemukan semua orang terdiam. Penasaran, dia berbalik untuk melihat Extreme Martial Arena. Dia adalah sosok ungu yang melayang di udara dekat tempat Tu Feng awalnya berdiri. Namun, Tu Feng telah menghilang. Yang tersisa hanyalah awan kabut darah dan suara pedang bersiul di udara. Tu Feng, aku mati. Mata coklat Tang Wu Yan melebar karena terkejut, dan ekspresi tidak percaya muncul di wajahnya yang cantik. Demikian pula, semua orang kaget dan tidak percaya juga. Beberapa dari mereka bahkan memandang Duan Lingtian dengan ketakutan. Tak satu pun dari mereka yang bisa melihat dengan jelas apa yang terjadi. Yang mereka lihat hanyalah Duan Lingtian tiba-tiba muncul di sebelah Tu Feng. Tu Feng baru saja bereaksi sebelum sinar pedang yang tak terhitung jumlahnya meledak mencincang Tu Feng sampai tidak ada apa-apa selain awan kabut darah yang tersisa. Semuanya terjadi hanya dalam sekejap mata. Kedua tetua batin yang bertugas di Extreme Martial Arena saling memandang dengan kaget dan tidak percaya juga. Dia sangat cepat. Apakah dia memiliki 99 vena surgawi? Hanya mereka yang memiliki 99 vena surgawi yang mampu memobilisasi energi surgawi mereka dengan kecepatan seperti itu. Selain itu, tidakkah kamu memperhatikan bahwa selain pedang Dao yang belum sempurna, alih-alih hanya satu, dia telah melemparkan 2-3 fus profundities dari hukum ruang angkasa. Petik 2. Aku melakukannya. Ini berarti dia menahan diri ketika dia melawan Qiyu sebelumnya. Kekuatannya telah melampaui kekuatan Sui Haichun 10.000 tahun yang lalu sebelum Su Haichuan menjadi Raja Dewa. Bab 3688, Penatua Tertinggi Feng, Penatua Tertinggi Lei, Penatua Tertinggi Yun, dan Penatua Tertinggi Wu. Duan Lingtian telah bergerak dengan kecepatan kilat, berteleportasi di sebelah Tu Feng segera setelah Tu Feng mengerahkan energi surgawinya. Tu Feng hampir tidak bisa bereaksi terhadap serangannya sebelum dia dengan mudah membunuh Tu Feng. Mungkin, jika dia memberi Tu Feng beberapa detik ekstra, Tu Feng mungkin bisa bertahan melawan Duan Lingtian. Sayangnya, Tu Feng terlalu lambat. Hanya selisih beberapa detik saja mengakibatkan kematiannya. Duan Lingtian dengan mudah membunuh Tu Feng dengan mengandalkan 99 vena surgawi dan kedalaman teleportasi untuk menangkap Tu Feng lengah. Orang biasa tidak akan berani mengambil risiko ini bahkan jika mereka telah memahami dua kedalaman fus 3 kali lipat dan pedang Dao yang belum sempurna dan memiliki 99 vena surgawi. Lagi pula, jika lawan mereka berhasil memblokir serangan, mereka akan dibiarkan terbuka untuk serangan. Namun, tidak ada risiko bagi Duan Lingtian karena kekuatan sejatinya jauh melampaui kekuatan Tu Feng.
Bahkan jika Tu Feng berhasil memblokir serangannya, dia masih bisa membalikkan keadaan. Pada terburuk, dia harus mengungkapkan salah satu kartu asnya. Faktanya, apakah dia harus mengungkapkan kartu trufnya atau tidak adalah satu-satunya pertaruhan yang dia ambil. Baginya, kematian Tu Feng adalah kesimpulan yang sudah pasti. Tak perlu dikatakan, Duan Lingtian sangat senang dia berhasil membunuh Tu Feng tanpa harus mengungkapkan lebih banyak kekuatannya. Apa yang dia ungkapkan di sini sama dengan apa yang dia tunjukkan selama ujian murid inti di dunia kecil Zhang Tianheng. Dia hanya menunjukkan basis kultivasinya bahwa berada pada tahap dewa tingkat lanjut, 2 kedalaman terpadu 3 kali lipat dari hukum ruang angkasa, pedang Dao yang belum sempurna, dan pedang dewa primitif. Satu-satunya hal yang dia ungkapkan di sini adalah 99 vena surgawinya. Namun, selama dia berhati-hati, tidak ada yang bisa memastikan 100% bahwa dia memiliki 99 vena surgawi. Bahkan jika masalah itu terungkap, itu bukan masalah besar. Bagaimanapun, 99 vena surgawi mungkin langka di alam Devata, tetapi mereka agak umum di alam dewa. Bagaimanapun, sebagian besar penghuni alam dewa adalah keturunan dari pembangkit tenaga listrik tertinggi. Pada saat ini, tinggi di langit di atas ekstreme martial arena, Lin Yijian, seorang murid inti, berkata dengan percaya diri, dia pasti telah lulus ujian murid inti. Ini adalah pertemuan pertama saya dengan dewa tingkat lanjut yang telah memahami 2 kedalaman terpadu 3 kali lipat dari hukum tertinggi. Tes murid inti. Mungkin sulit bagi para murid batiniah, tetapi itu sama sekali tidak sulit bagi Duan Lingtian. Murid inti lainnya mengangguk setuju. Pada saat ini, seorang pemuda berpakaian hitam, si Tong Ming, menukik di atas tablet batu di bawah kakinya dan mendarat di ekstreme martial arena. Setelah meletakkan tablet batu, dia memandang Duan Lingtian dan berseru, "Duan Lingtian." Setelah melihat si Tong Ming, kerumunan mulai berdiskusi di antara mereka sendiri. Itu kakak senior si Tong Ming. Saya tidak berharap untuk melihat kakak senior si Tong Ming di sini lagi setelah bertahun-tahun. Ketika dia menjadi murid batin, dia dianggap sebagai murid batin terkuat di sekte kabut tersembunyi. Setelah menerobos dan menjadi Raja Dewa yang belum sempurna, dia lulus ujian murid inti dan menjadi murid inti. Semua orang tahu itu. Yang penting adalah bahwa setelah menjadi murid inti, Penatua tertinggi Lei menyukainya karena penampilannya yang luar biasa dan menerimanya sebagai muridnya. Penatua tertinggi Lei. Dia yang terkuat di antara 4 tetua tertinggi dari sekte kabut tersembunyi kita, kan? Tepat sekali. Penatua tertinggi Lei, Penatua tertinggi Feng, Penatua tertinggi Yun, dan Penatua tertinggi Wu adalah tetua terkuat di sekte kabut tersembunyi. Bahkan pemimpin sekte menghormati mereka. Jadi Anda bisa membayangkan seberapa tinggi bakat bawaan dan keterampilan pemahaman kakak senior si Tong Ming. Adalah sebagai murid langsung Penatua tertinggi Lei. Melalui percakapan di sekitarnya, Duan Lingtian mengetahui identitas si Tong Ming. Dia tahu dari sebelumnya bahwa 4 tetua tertinggi dari sekte kabut tersembunyi adalah pembangkit tenaga terkuat di sekte kabut tersembunyi, mereka bahkan lebih kuat dari pemimpin sekte dari sekte kabut tersembunyi. Itu, pemimpin sekte, wakil pemimpin sekte, tetua inti, dan wali hanyalah junior ketika berhadapan dengan mereka. Terlepas dari posisi, mereka semua menghormati para tetua tertinggi. Bagaimanapun, ini adalah dunia di mana yang kuat dihormati. Kakashi, ada apa? Duan Lingtian mengambil inisiatif untuk bertanya. Apakah kamu lulus ujian murid inti? Si Tong Ming terus terang bertanya. Ya, Duan Lingtian mengangguk. Setelah Duan Lingtian membunuh Tu Feng, kebanyakan orang sudah menduga bahwa Duan Lingtian telah lulus ujian murid inti. Namun demikian, mereka masih tercengang ketika mendengarnya dari Duan Lingtian. Bagus sekali, kata si Tong Ming langsung saat dia memandang Duan Lingtian dengan penuh penghargaan. Duan Lingtian, tuanku adalah Penatua tertinggi Lei. Apakah Anda ingin menerima dia sebagai tuan Anda? Dengan itu, aku akan menjadi kakak seniormu. Siapapun yang menyinggung di masa depan harus bersaing dengan saya. Petik 2. Si Tong Ming tidak pandai berbicara, jadi dia berbicara terus terang. Keributan pecah segera setelah si Tong Ming selesai berbicara. Penatua tertinggi Lei ingin menerima Duan Lingtian sebagai muridnya. Berdasarkan fakta bahwa kakak senior si bertanya kepada Duan Lingtian apakah dia telah lulus ujian murid inti membuktikan bahwa Penatua tertinggi Lei hanya berencana untuk menerimanya sebagai murid jika dia lulus ujian. Penatua tertinggi Lei adalah salah satu dari 4 tetua tertinggi di sekte kabut tersembunyi. Jika Duan Lingtian menjadi muridnya, dia akan bisa melakukan apa yang dia inginkan di sekte itu. 1 meter sangat cemburu.
Saya berharap saya adalah Duan Lingtian. Bahkan dua tetua batin yang bertugas di Extreme Martial Arena memandang Duan Lingtian dengan iri. Ini menunjukkan bahwa Duan Lingtian sedang meningkat pesat. Penatua tertinggi Lei, sedikit kegembiraan terlihat di wajah Tang Wuyan saat dia pulih dari keterkejutannya. Seolah-olah dia sendiri akan menjadi murid dari tetua tertinggi. Mirip dengan yang lain, dia tidak ragu bahwa Duan Lingtian akan setuju untuk menjadi tetua tertinggi. Murid bahkan jika dia sebelumnya menolak undangan wali dan tetua inti. Bagaimanapun, mereka tidak bisa dibandingkan dengan para tetua tertinggi. Kemungkinan dia telah menolak yang lain karena dia sedang menunggu untuk menjadi murid dari salah satu tetua tertinggi. Pada saat ini, Kakashi, kata Duan Lingtian sambil tersenyum, tolong sampaikan rasa terima kasihku kepada penatua tertinggi Lei, tapi sayangnya, aku harus menolak niat baiknya karena aku sudah memiliki seorang guru. Si Tongming tertegun sejenak oleh kata-kata Duan Lingtian. Ketika dia pulih, dia menatap Duan Lingtian dengan tatapan yang dalam dan berkata, begitu. Yah, itu sangat disayangkan. Setelah itu, si Tongming tidak membuang kata-kata lagi dan terbang di atas tablet batu yang muncul di bawah kakinya. Hanya dalam sekejap mata, dia menghilang di depan mata semua orang. Pada saat ini, kerumunan akhirnya pulih dari keterkejutan penolakan Duan Lingtian. Tidak ada yang mengira dia akan menolak si Tongming. Bagaimanapun, ini adalah cara terbaik untuk meningkatkan statusnya di Sekte Kabut Tersembunyi. Tidak percaya Duan Lingtian menolak penatua tertinggi Lei. Yah, bagaimanapun juga, para jenius itu sombong dan arogan. Kebanyakan orang tidak mengerti keputusan Duan Lingtian, dan Tang Wuyan juga sama. Dia buru-buru mengirim pesan ke Duan Lingtian. Duan Lingtian, Anda seharusnya setuju untuk menjadi murid tetua tertinggi Lei. Dengan itu, tetua kedua tidak akan berani melawanmu karena membunuh Tu Feng. Sekarang setelah Anda membunuh Tu Feng, tetua kedua pasti tidak akan membiarkannya meluncur. Dia terkenal terlalu protektif terhadap murid-muridnya. Jika Anda adalah penatua tertinggi, murid Lei, dia tidak akan berani bertindak gegabah. Menjadi murid penatua tertinggi Lei seperti memiliki jimat ekstra yang menyelamatkan jiwa. Pikiran Tang Wuyan sangat sederhana. Sejak Duan Lingtian membunuh Tu Feng, Wu Fengyin pasti akan membalas dendam padanya. Dengan menolak menjadi murid penatua Lei, dia hanya menempatkan dirinya dalam bahaya. Setiap orang memiliki aspirasi mereka sendiri, kata Duan Lingtian acuh tak acuh. Kamu, wajah Tang Wuyan memerah karena marah. Dia menghentakkan kakinya tanpa daya sebelum berbalik untuk pergi, terlihat seperti gadis yang baru saja bertengkar dengan kekasihnya. Pada saat yang sama, Wu Fengyin, tetua kedua dari Sekte Kabut Tersembunyi, menghela napas lega saat mengetahui bahwa Duan Lingtian menolak untuk menjadi murid tetua tertinggi Lei. Matanya berkilat dingin saat dia bergumam pada dirinya sendiri, bocah bodoh. Saya tidak akan berani bertindak gegabah terhadap Anda jika Anda menjadi murid tertinggi Elder Lei. Dengan ini, saya bisa bertindak tanpa khawatir. Bab 3689, Ding Yan pergi tanpa pemberitahuan. Hampir segera setelah Tu Feng meninggal, Wu Fengyin, tetua kedua dari Sekte Kabut Tersembunyi, telah menerima transmisi suara yang memberitahukan kematian Tu Feng. Awalnya, dia tidak percaya. Namun, setelah menerima beberapa transmisi suara lagi, dia tidak punya pilihan selain percaya bahwa Duan Lingtian, dan Dewa Maju, membunuh muridnya, Raja Dewa yang belum sempurna, bahkan jika dia tidak mau. Dia secara alami marah. Tu Feng adalah murid pertama yang dia terima. Meskipun dia biasanya ketat dengan Tu Feng, dia menganggap Tu Feng sebagai putranya. Bagaimana tidak marah dengan kematian Tu Feng? Dia hampir kewalahan oleh keinginan untuk segera menuju ke Extreme Martial Arena untuk membunuh Duan Lingtian sebelum dia dengan paksa menenangkan dirinya. Lagi pula, jika dia benar-benar membunuh Duan Lingtian, dia akan dijatuhi hukuman mati bahkan jika dia adalah tetua kedua dari Sekte Kabut Tersembunyi. Dipenuhi dengan keinginan untuk membalas dendam untuk murid pertamanya, dia secara alami cemas ketika dia mengetahui niat Penatua Lei untuk menerima Duan Lingtian sebagai murid. Penatua tertinggi Lei adalah salah satu pembangkit tenaga listrik terkuat di Sekte Kabut Tersembunyi dan dapat dengan mudah membunuhnya dengan menjentikkan jarinya. Dia secara alami tidak berani menyinggung seseorang seperti Penatua tertinggi Lei. Jika dia bertindak melawan murid langsung Penatua Lei, dia hanya akan meminta masalah. Karenanya, meskipun merasa sangat tidak mau, dia siap untuk mengabaikan semua ide balas dendam. Lagi pula, seperti banyak orang lain, dia tidak ragu Duan Lingtian akan setuju untuk menjadi murid tetua tertinggi Lei. Yang mengejutkan, Duan Lingtian sebenarnya menolak Penatua tertinggi Lei. Bagaimana mungkin dia tidak merasa gembira?
Dengan ini, dia bisa melanjutkan balas dendamnya. Bakat bawaan dan keterampilan pemahaman Duan Lingtian terlalu tinggi. Saya harus menemukan kesempatan untuk membunuhnya untuk menghindari masalah di masa depan. Bahkan jika saya tidak bertindak melawan dia, dia tidak akan berdamai dengan saya. Alih-alih menunggu sampai dia tumbuh lebih kuat, aku harus membunuhnya sesegera mungkin, pikir Wu Fengyin pada dirinya sendiri sebagai. Matanya bersinar dengan niat membunuh. Berita Duan Lingtian, Dewa Maju, dengan mudah membunuh Tu Feng, Raja Dewa yang belum sempurna, menyebar seperti api di Sekte Kabut Tersembunyi. Semua orang terkejut. Tidak pernah dalam sejarah Sekte Kabut Tersembunyi melakukan hal seperti itu terjadi. Setelah itu, berita tentang Duan Lingtian lulus ujian murid inti dan menjadi murid inti pertama dalam 10.000 tahun menyebar juga. Pemimpin sekte dari Sekte Kabut Tersembunyi secara pribadi mengumumkan hasilnya. Dengan itu, Duan Lingtian resmi menjadi murid inti dari Sekte Kabut Tersembunyi. Secara alami, ada beberapa yang merasa sulit untuk menerima. Mereka mempertanyakan keabsahan hasil dan bertanya-tanya apakah Duan Lingtian telah menyontek selama ujian. Namun, keraguan dan kecurigaan ini terhapus ketika diketahui bahwa Duan Lingtian telah memahami 2/3 kedalaman fus dari hukum ruang angkasa, pedang Dao yang belum sempurna, dan memiliki pedang dewa primitif. Dengan ini, masuk akal bahwa dia telah melewati intinya. Ujian murid. Anak itu benar-benar tidak mengecewakanku. Rekomendasi saya tidak sia-sia. Murong Sui Feng, Dekan Akademi Kabut Tersembunyi di kota Skywind, sangat senang saat menerima berita dari Sekte Kabut Tersembunyi. Meskipun dia tidak sepenuhnya percaya diri, dia telah merekomendasikan Duan Lingtian untuk memasuki Akademi Kabut Tersembunyi terlebih dahulu karena dia berharap Duan Lingtian akan menjadi dewa pertama yang menjadi murid inti dari Sekte Kabut Tersembunyi dalam 10.000 tahun. Tidak seperti kebanyakan orang, Murong Sui Feng menyadari penampilan Duan Lingtian selama persidangan siswa 10 bintang. Oleh karena itu, dia tahu Duan Lingtian lebih kuat dari yang terlihat. Sementara itu, banyak guru di Akademi Kabut Tersembunyi juga telah mempelajari tentang prestasi Duan Lingtian di Sekte Kabut Tersembunyi. Selain sebagai guru akademi, mereka juga tetua dalam dan luar dari Sekte Kabut Tersembunyi. Bagaimana mungkin mereka tidak tahu apa yang terjadi di Sekte? Duan Lingtian benar-benar luar biasa. Dia adalah murid inti pertama dari Sekte Kabut Tersembunyi dalam 10.000 tahun. Jika saya tidak mendengar, banyak orang tidak tahu apa yang Duan Lingtian alami dalam percobaan siswa bintang 10 di Akademi Kabut Tersembunyi, tetapi dia tahu. Duan Lingtian jauh lebih kuat dari yang terlihat, dan itu ternyata benar. Pada saat ini, semua guru di Akademi Kabut Tersembunyi juga menerima berita itu. Di satu sisi, mereka adalah guru dari Akademi Kabut Tersembunyi, dan di sisi lain, mereka juga adalah tetua sekte dalam atau tetua sekte luar dari Sekte Kabut Tersembunyi. Mereka memiliki kontak mereka sendiri di Sekte Kabut Tersembunyi, jadi tidak sulit bagi mereka untuk mengetahui apa yang terjadi di sana. Secara alami, begitu para guru mempelajarinya, para siswa juga secara bertahap mempelajarinya. Duan Lingtian luar biasa. Murid inti pertama dari Sekte Kabut Tersembunyi dalam 10.000 tahun. Jika saya tidak mendengar ini dari para guru, saya tidak akan percaya. Tepat sekali. Dia mencapai begitu banyak begitu cepat setelah dia meninggalkan Akademi Kabut Tersembunyi. Dia benar-benar luar biasa. Apakah mereka mengenalnya atau tidak, mereka semua kagum dan takut pada Duan Lingtian setelah mendengar tentang prestasinya di Sekte Kabut Tersembunyi. Kembali ke Sekte Kabut Tersembunyi. Duan Lingtian, kamu benar-benar luar biasa. Saya akan segera bergabung dengan Sekte Kabut Tersembunyi. Anda harus membawa saya di bawah sayap Anda ketika saya tiba. Duan Lingtian menerima pesan dari Hou Qingning setelah Tang Chun membawanya ke kediaman untuk murid inti. Hou Qingning, tuan muda dari 10.000 daun sekte peringkat raja, adalah seorang siswa bintang 10 di Akademi Kabut Tersembunyi. Meskipun Duan Lingtian tidak mengenal Hou Qingning untuk waktu yang lama, Hou Qingning adalah salah satu dari 2 orang yang dia anggap sebagai teman di Akademi Kabut Tersembunyi. Orang lain yang dia anggap sebagai teman adalah Ding Yan. Ding Yan tidak sekuat Hou Qingning, tapi Duan Lingtian tertarik dengan Ding Yan. Keingintahuannya terusik karena, selama persidangan 10 bintang, Ding Yan telah mengatakan kepadanya bahwa selama dia tinggal di sisi Ding Yan, pasukan peringkat raja lainnya tidak akan berani bertindak melawannya karena sikap Ding Yan. Identitas. Berdasarkan kata-kata ini, dapat dilihat bahwa Ding Yan memiliki latar belakang yang kuat. Misterinya adalah tidak ada seorang pun di Akademi Kabut Tersembunyi yang tampaknya menyadari hal ini.
Setelah Duan Lingtian tenang, dia menjawab Hou Qingning dengan senyum di wajahnya, kamu bisa mencariku jika kamu menemui masalah di Sekte Kabut Tersembunyi. Namun, saya hanya akan membantu Anda jika Anda tidak salah. Kalau tidak, aku tidak akan peduli padamu sama sekali. Apakah aku terlihat seperti orang jahat? Hou Qingning bertanya, pura-pura marah. Duan Lingtian tertawa ketika dia menjawab, yah, saya pikir. Sebelum dia selesai mendengarkan jawaban Duan Lingtian, Hou Qingning menghela nafas lega. Namun, dia menyadari bahwa dia telah menghela nafas lega terlalu dini ketika dia mendengar pesan berikut dari Duan Lingtian. Aku pikir kamu orang jahat. Kamu, tidak bisakah kamu menyelesaikan kalimatmu sekaligus? Hou Qingning bertanya dengan marah. Baiklah, aku bercanda denganmu, Duan Lingtian menjawab, itu benar. Aku baru ingat sesuatu. Sebelum uji coba 10 bintang, saya ingat Anda mengatakan Anda ingin berdiskusi dan sesi sparring dengan saya sehingga kita dapat belajar satu sama lain. Namun, saya menjadi sibuk setelah itu. Ketika Anda tiba di Sekte Kabut Tersembunyi, kita bisa berdiskusi dan berdebat. Setelah mendengar jawaban Duan Lingtian, Hou Qingning, yang berada di Akademi Kabut Tersembunyi, bergidik. Berdebat denganmu. Siapa yang berani berdebat dengan monster sepertimu? Hou Qingning buru-buru menjawab, apakah saya mengatakan itu? Anda pasti salah. Bagaimanapun, mari kita kesampingkan itu untuk saat ini. Ada sesuatu yang ingin aku katakan padamu. Tahukah Anda bahwa tidak lama setelah Anda meninggalkan akademi, Ding Yan tiba-tiba keluar dari akademi. Dia tidak mengatakan apa-apa kepada siapapun, dan aku hanya mengetahui dari yang lain bahwa dia telah melamar untuk meninggalkan akademi. Saya mengiriminya pesan, tetapi saya belum mendengar kabar darinya. Apakah Anda berbicara dengannya baru-baru ini? Petik 2. Karena Duan Lingtian, Hou Qingning dan Ding Yan berkenalan dan bertukar mutiara jiwa satu sama lain. Keluar dari akademi. Duan Lingtian tercengang. Dengan itu, dia mengirim pesan ke Ding Yan melalui mutiara jiwa yang diberikan Ding Yan kepadanya. Namun, tidak ada tanggapan. Aku belum berbicara dengannya baru-baru ini. Saya baru saja mengiriminya pesan, tetapi tidak ada tanggapan juga, kata Duan Lingtian sebelum dia bertanya, apakah dia berperilaku tidak normal sebelum dia pergi. Tidak, Hou Qingning berkata sambil menghela nafas, aku telah meminta ayahku untuk menyelidiki Ding Yan, tapi ayahku tidak bisa menemukan apapun tentang Ding Yan sama sekali. Dia benar-benar misterius. Saya tidak tahu dari mana dia berasal. Setelah Duan Lingtian selesai berbicara dengan Hou Qingning, dia berbalik untuk bertanya kepada Tang Chun, Penatua Tang Chun, dapatkah Anda membantu saya menghubungi wakil pemimpin Sekte Murong? Tentu saja. Apa masalahnya? Bisakah Anda membantu saya bertanya kepadanya apakah dia tahu sesuatu tentang asal-usul Ding Yan, seorang siswa bintang 10? Duan Lingtian bertanya. Tang Chun mengirim pesan ke Murong Sui Feng, dan tidak butuh waktu lama sebelum dia menerima balasan dari Murong Sui Feng. Wakil pemimpin Sekte Murong mengatakan dia tidak tahu apa-apa tentang asal-usul Ding Yan. Yang dia tahu hanyalah bahwa Ding Yan memasuki akademi melalui penilaian 9 bintang. Saya sudah bertanya kepada orang lain yang saya kenal di akademi, dan tidak ada dari mereka yang tahu apa-apa. Tang Chun jelas telah melakukan yang terbaik untuk membantu Duan Lingtian. Duan Lingtian mengangguk, merasa sedikit tidak nyaman. Ding Yan seharusnya baik-baik saja, kan? Setelah beberapa saat, dia menjadi tenang, tidak ada gunanya mengkhawatirkan Ding Yan sekarang karena tidak ada yang bisa dia lakukan. Yang paling penting adalah meningkatkan kekuatannya sekarang. Dengan ini, jika perlu, dia akan dapat membantu Ding Yan di masa depan. Setelah menunjukkan Duan Lingtian ke kediaman barunya, Tang Chun memimpin Duan Lingtian untuk mendaftarkan identitas barunya sebagai murid inti. Dia akan diberi token identitas baru, dan dia juga akan diberi hadiah. Hadiahnya setidaknya memiliki nilai artefak surgawi yang biasa-biasa saja. Selama perjalanan mereka di sana, dia bertanya, Penatua Tang Chun, jika tidak ada yang saya suka dari daftar hadiah untuk menjadi murid inti, bisakah saya meminta sesuatu yang lain? Duan Lingtian tidak berpikir dia akan tertarik dengan hadiahnya, jadi dia berharap untuk menukarnya dengan sesuatu yang lain. Tang Chun menggelengkan kepalanya. Dalam keadaan normal itu tidak diperbolehkan. Bab 3690, bertukar dengan pil keberuntungan. Aku tidak bisa. Duan Lingtian sedikit mengernyit. Dia tidak berpikir itu akan menjadi masalah untuk meminta hadiah lain. Dia berharap untuk menukar pil menguntungkan. Dia membutuhkan pil itu sekarang. Jika dia memiliki 2 pil keberuntungan, dia yakin dia akan mampu menerobos dan menjadi Raja Dewa. Dengan 1 pil menguntungkan, dia lebih dari 50% yakin dia akan bisa menjadi Raja Dewa.
Dia sampai pada kesimpulan ini berdasarkan pengalamannya dan hal-hal yang dia dengar. Apakah pil menguntungkan termasuk di antara hadiahnya? Duan Lingtian bertanya dengan penuh harap. Pil keberuntungan. Setelah beberapa saat, Tang Chun menggelengkan kepalanya dan berkata, tidak. Pil keberuntungan hanya berguna bagi para dewa. Sebelum Anda datang, murid inti semuanya adalah Raja Dewa. Apakah Anda ingin pil menguntungkan? Petik 2. Ya, Duan Lingtian mengangguk. Faktanya, tidak sulit bagimu untuk mendapatkan pil keberuntungan, kata Tang Chun. Kamu dapat memilih sesuatu yang bernilai lebih tinggi nanti dari hadiahnya dan menukarnya dengan pil keberuntungan. Saya pikir tidak akan sulit untuk menemukan seseorang yang bersedia menukarnya dengan Anda. Saya telah memberi Wu Yan sedikit pil keberuntungan yang saya miliki. Jika dia belum mengkonsumsinya, saya yakin dia akan bersedia memberikannya kepada Anda. Petik 2. Tang Chun memandang Duan Lingtian dengan penuh arti setelah dia selesai berbicara untuk melihat apakah Duan Lingtian bereaksi. Dia merasa sedikit kecewa ketika melihat bahwa Duan Lingtian tidak bereaksi sama sekali. Apakah cucunya tidak cukup menawan? Duan Lingtian bertanya, apakah Anda mengenal seseorang yang dapat saya tukarkan dengan pil menguntungkan? Saya tidak, Tang Chun menggelengkan kepalanya dan berkata, pil keberuntungan berguna untuk dewa, dan kami tidak kekurangan dewa di sekte ini. Banyak tetua akan memberikannya kepada murid atau keturunan mereka seperti saya. Pilihlah sesuatu yang bernilai tinggi dan sangat didambakan nantinya. Dengan itu, Anda akan memiliki peluang lebih tinggi untuk ditukar dengan pil menguntungkan. Namun, Anda dapat mencoba aula perdagangan di sekte. Biasanya, mereka memiliki pil menguntungkan. Mengapa kita tidak pergi ke aula perdagangan untuk melihatnya? Duan Lingtian segera menyetujuinya. Dia lebih peduli tentang pil keberuntungan daripada hadiah untuk menjadi murid inti dari sekte kabut tersembunyi. Dengan itu, Tang Chun mengubah arah dan membiarkan Duan Lingtian ke aula perdagangan sekte kabut tersembunyi. Aula perdagangan beberapa kali lebih besar dari paviliun percobaan. Ada banyak stan di aula yang dijaga oleh murid-murid sekte kabut tersembunyi. Berdasarkan token identitas di pinggang mereka, mereka adalah murid dalam dan luar. Di depan beberapa booth juga tertera barang-barang yang dimiliki pemilik booth. Banyak dari mereka mencari pil keberuntungan dan pil surgawi primer, sekunder, tersier. Mereka juga mencantumkan barang-barang yang ingin mereka tukarkan dengan barang-barang yang mereka inginkan. Mari kita lihat apakah ada yang mau berpisah dengan pil keberuntungan mereka dengan imbalan sesuatu yang lain, pikir Duan Lingtian pada dirinya sendiri saat dia berjalan melewati stan. Banyak orang menyapa Tang Chun dengan hormat ketika mereka melihatnya. Ketika mereka melihat Duan Lingtian, mereka secara alami sangat antusias. Kakak Duan, halo. Kakak senior Duan, aku melihat pertarunganmu dengan Tu Feng. Anda benar-benar luar biasa. Kamu adalah orang pertama yang mencapai prestasi seperti itu di sekte kabut tersembunyi. Kakak Duan, aku sangat mengagumimu. Murid dalam dan luar berkumpul di sekitar Duan Lingtian seperti penggemar setia selebriti di bumi di kehidupan sebelumnya. Duan Lingtian tetap ramah ketika berhadapan dengan kelompok murid yang antusias. Pada saat ini, mata Duan Lingtian berbinar. Kemudian, dia bertanya, hei, apakah ada di antara kalian yang mengenal seseorang yang bersedia menukar pil keberuntungan mereka dengan sesuatu yang lain? Saya ingin menukar beberapa pil menguntungkan. Petik 2. Begitu kata-katanya jatuh, banyak murid secara naluriah melihat ke arah yang sama sebelum seseorang memimpin untuk mengatakan, Kakak Duan, ada saudara senior di sana yang ingin menukar pil keberuntungannya dengan artefak surgawi yang biasa-biasa saja. Mata Duan Lingtian semakin cerah. Lagi pula, dia memiliki banyak artefak surgawi yang biasa-biasa saja. Klan Zong telah memberinya beberapa artefak surgawi biasa-biasa saja sebagai tanda permintaan maaf mereka, dan ada juga artefak surgawi biasa-biasa saja yang dia peroleh ketika dia masih di alam Devata. Kakak senior Duan, itu tidak sepadan. Artefak surgawi yang biasa-biasa saja jauh lebih berharga daripada 2 pil keberuntungan yang dia miliki. Petik 2. Tepat sekali. Biasanya, Anda dapat menukar 4 pil menguntungkan dengan artefak surgawi yang biasa-biasa saja. Beberapa orang bahkan bersedia menggunakan 5 pil keberuntungan untuk ditukar dengan artefak surgawi yang biasa-biasa saja. Petik 2. Para murid dengan cepat mengingatkan Duan Lingtian, takut dia akan menderita kerugian dari pertukaran itu. Menurut pendapat mereka, bahkan jika Duan Lingtian memiliki artefak yang biasa-biasa saja, dia hanya akan memiliki satu yang dia dihargai karena menjadi murid inti. Lagi pula, jika dia sudah memiliki artefak surgawi yang biasa-biasa saja, dia akan tidak menggunakan artefak dewa primitif selama pertempurannya.
Terima kasih atas pengingat Anda, kata Duan Lingtian sambil tersenyum sebelum dia berjalan ke arah yang dilihat orang lain sebelumnya. Saat dia berjalan, murid-murid lainnya secara naluriah memberi jalan untuknya. Apakah kakak senior Duan benar-benar akan menukar artefak surgawi yang biasa-biasa saja dengan pil keberuntungan? Mengapa dia ketika dia dengan jelas tahu itu akan menjadi kerugian? Mungkin, dia sangat membutuhkan pil keberuntungan. Semua orang menyaksikan dengan rasa ingin tahu saat Duan Lingtian berjalan ke stan yang diawaki oleh seorang pria parubaya. Penampilan pria parubaya itu biasa saja, tetapi dia memiliki sepasang mata yang tajam. Ketika dia melihat Duan Lingtian, sebuah senyum muncul di wajahnya saat dia berkata, "Saudara muda Duan, saya sudah lama mendengar tentang Anda. Kamu tampan dan ramah tamah seperti yang dikabarkan." Petik 2. Duan Lingtian menggelengkan kepalanya dan tersenyum. Berdasarkan bagaimana pria itu memanggilnya, dia yakin pria itu adalah murid batiniah yang adalah Raja Dewa. Wu Feng, Tang Chun, yang baru saja berjalan, berseru kaget, "Aku sudah lama tidak melihatmu. Kapan kamu kembali ke sekte itu?" Penatua Tang Chun. Wu Feng, yang telah duduk bersila di tanah, segera bangkit dan membungkuk ketika dia berkata, "Saya kembali beberapa hari yang lalu. Aku tidak punya waktu untuk mengunjungimu." Duan Lingtian sedikit terkejut dengan betapa hormatnya Wu Feng terhadap Tang Chun. Tang Chun bertanya, "Mengapa kamu tidak memberitahuku bahwa kamu membutuhkan artefak surgawi yang biasa-biasa saja?" Kemudian, dia mengeluarkan pedang perak sepanjang 5 kaki sebelum dia melanjutkan berkata, "Kamu dapat memiliki artefak surgawi yang biasa-biasa saja ini. Adapun 2 pil menguntungkan, Anda dapat memberikannya kepada Duan Lingtian." Saat Tang Chun berbicara, dia melirik Duan Lingtian. Menurutnya, membantu Duan Lingtian pasti akan menguntungkannya. Selain itu, karena dia memiliki hubungan yang baik dengan Wu Feng, bahkan jika itu adalah kerugian untuk memberi Wu Feng artefak surgawi yang biasa-biasa saja dengan imbalan 2 pil menguntungkan, dia tidak keberatan. Dengan ini, dia akan bisa menyenangkan kedua belah pihak. Wu Feng tersenyum kecut dan melambaikan tangannya. "Penatua Tang Chun, saya belum membayar Anda untuk menyelamatkan hidup saya. Bagaimana saya bisa mengambil barang Anda? Saya akan memberikan 2 pil keberuntungan ini kepada Duan Lingtian. Adapun artefak surgawi yang biasa-biasa saja, Anda dapat menyimpannya." Petik 2. Setelah itu, Wu Feng mengeluarkan sebotol pil dan memberikannya kepada Duan Lingtian sambil berkata, "Saudara muda Duan, karena Anda memiliki hubungan yang baik dengan Penatua Tang Chun, saya akan memberikan 2 pil keberuntungan ini kepada Anda." Tang Chun mengerutkan kening dan hendak berbicara ketika Duan Lingtian berkata, "Terima kasih atas kebaikanmu, kakak senior Wu Feng. Namun, saya tidak dapat mengambil barang-barang Anda secara gratis. Faktanya, saya memiliki artefak surgawi biasa-biasa saja yang dapat Anda miliki." Petik 2. Saat Duan Lingtian berbicara, dia mengeluarkan pedang yang bersinar dengan cahaya biru. Meskipun itu juga merupakan artefak divin yang biasa-biasa saja, itu jelas memiliki kualitas yang lebih tinggi dibandingkan dengan artefak divin Tang Chun yang biasa-biasa saja. Mata Wu Feng menyala begitu dia melihat pedang. Setelah melihat ini, Tang Chun hanya bisa tersenyum kecut dan menyingkirkan artefak surgawinya yang biasa-biasa saja. Sekali lagi, dia lupa bahwa Duan Lingtian memiliki latar belakang yang kuat. Wajar jika Duan Lingtian tidak kekurangan artefak surgawi yang biasa-biasa saja. Selain itu, klan Zong mungkin juga memberi Duan Lingtian beberapa artefak surgawi biasa-biasa saja sebagai tanda permintaan maaf mereka. Dia masih ingat bagaimana Zong tuan kedua dari klan Zong, telah merendahkan dirinya di depan Duan Lingtian. Wu Feng melihat artefak divin yang biasa-biasa saja di tangan Duan Lingtian dengan mata cerah saat dia dengan sungguh-sungguh berkata, "Junior Brother Duan, memang akan rugi bagi Anda untuk menukar 2 pil keberuntungan dengan artefak divin yang biasa-biasa saja. Aku akan berhutang budi padamu untuk ini." Wu Feng benar-benar menginginkan artefak surgawi yang biasa-biasa saja sehingga dia dengan cepat menukarnya dengan 2 pil menguntungkan. Karena dia tahu pertukaran itu sedikit tidak adil, dia mengambil inisiatif untuk mengatakan dia akan berutang budi pada Duan Lingtian. Setelah pertukaran, dia juga menukar mutiara jiwa dengan Duan Lingtian. "Kakak senior Wu Feng, kamu terlalu sopan. Di mataku, nilai dari 2 pil keberuntungan ini tidak kurang dari artefak surgawi yang biasa-biasa saja," kata Duan Lingtian sambil meletakkan botol pil yang berisi 2 pil keberuntungan. Dia hampir tidak bisa menahan kegembiraan di hatinya saat ini. Selama khasiat pil itu tidak dilebih-lebihkan, dia akan menjadi Raja Dewa setelah mengkonsumsi 2 pil itu.
Aku orang yang menepati janjiku, kata Wu Feng tegas meskipun kata-kata Duan Lingtian. Dengan ini, Duan Lingtian memiliki kesan yang baik tentang Wu Feng yang baru saja dia temui.